Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Pertarungan di Gunung Song mencapai titik yang semakin brutal ketika Baek Sowol akhirnya menemukan celah kecil dalam pertahanan Namgung Jaehyun. Hanya sesaat, sekecil lubang jarum, tetapi itu adalah satu-satunya jalan hidup yang bisa ia raih. Dengan seluruh tenaga dan energi dalam tubuhnya, Baek Sowol menggenggam pedangnya lebih erat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu serangan penentu. Energi dalam tubuhnya meledak liar dan mengalir ke pedang, lalu dilepaskan dalam satu tebasan buas. Pedangnya melesat seperti binatang liar dan berhasil menggores leher Namgung Jaehyun. Luka itu sangat kecil, hanya setitik darah tipis di leher sang pemimpin aliansi Murim. Namun itu adalah luka pertama yang diterimanya sejak pertarungan dimulai. Namgung Jaehyun merasa tidak senang. Tatapannya berubah dingin saat melihat Baek Sowol yang terus menyerbu dengan pedang tanpa henti. Gadis itu tampak seperti serigala liar yang menggila, tetapi di mata Namgung Jaehyun, ia hanyalah seekor anjing liar yang meronta tanpa arti. Meski pedang Baek Sowol tajam dan mematikan, Namgung Jaehyun dengan santai menghindari semuanya hanya dengan sedikit memutar tubuh. Perbedaan tingkatan mereka terlalu besar. Pada akhirnya, Namgung Jaehyun menepis pedangnya dengan ringan, tetapi dampaknya membuat Baek Sowol muntah darah dan hampir roboh. Setelah itu, Namgung Jaehyun mengangkat pedangnya untuk mengakhiri semuanya. Pedang seorang raja yang menghancurkan semua hal jatuh ke arah kepala Baek Sowol. Gadis itu memaksa tubuhnya yang hampir hancur untuk bergerak dan mengayunkan pedangnya lagi, siap mati dalam benturan tersebut. Namun sebelum pedang itu tiba, sebuah pedang lain menyela di antara mereka. Zhang Sanfeng akhirnya berhasil tiba tepat waktu. Kali ini ia tidak terlambat. Pedangnya bergerak seperti taiji, membelokkan arah serangan Namgung Jaehyun dan memberi Baek Sowol waktu sepersekian detik. Dalam jeda kecil itu, Baek Sowol meraung dan kembali menebas. Sekali lagi, pedangnya melukai leher Namgung Jaehyun tepat di tempat yang sama. Luka kedua itu membuat Namgung Jaehyun benar-benar murka. Aura seorang raja meledak dari tubuhnya ke segala arah. Tekanan besar menghancurkan Zhang Sanfeng hingga berlutut, sementara Baek Sowol nyaris roboh sambil memaksakan dirinya tetap berdiri. Barulah saat itu Baek Sowol sadar bahwa selama ini Namgung Jaehyun bahkan masih menahan diri. Namgung Jaehyun kemudian melangkah perlahan menuju mereka dengan santai dan penuh wibawa, seperti seorang raja yang berjalan menuju bawahannya yang kalah. Di tempat lain, Hyun Jun-hyun sedang membantu Tang Yuhwa merawat para korban. Namun karena tangannya terlalu kaku dan hasil perawatannya berantakan, Tang Yuhwa akhirnya menyuruhnya pergi. Hyun Jun-hyun menerima hal itu sambil tersenyum pahit. Ia berjalan mengelilingi area Shaolin dan akhirnya tiba di dekat gerbang utama. Di sana ia melihat pemandangan Namgung Jaehyun yang sedang menekan Baek Sowol dan Zhang Sanfeng hingga hampir mati.
Hyun Jun merasakan kekuatan besar Namgung Jaehyun dan kagum akan tingkatan yang telah dicapai pria itu. Tetapi pada saat yang sama, ia juga melihat para generasi muda yang masih rapuh namun memiliki bakat luar biasa. Saat itulah muncul sebuah pemahaman kecil dalam dirinya. Jika tidak ada lagi yang melindungi generasi muda ini, maka mungkin itulah alasan dirinya berada di sini sekarang. Ia berjalan maju dan memanggil Namgung Jaehyun dengan tenang, meminta pria itu berhenti menyiksa anak-anak muda dan bertarung dengannya saja. Namgung Jaehyun menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada Hyun Jun. Dahulu ia pernah menerima ajaran pedang dari pria tua itu, dan ia sangat menghormati jalan hidup Hyun Jun sebagai pendekar sejati. Hyun Jun kemudian mengungkap alasan mengapa selama bertahun-tahun ia tidak lagi mencabut pedang. Saat muda, ia menyaksikan tragedi Samcheon dan diselamatkan oleh seorang pendekar berjubah putih. Terpesona oleh sosok itu, ia berlatih pedang dan akhirnya dikenal sebagai dewa pedang di Ancang. Namun sepanjang hidupnya, ia telah membunuh terlalu banyak orang dan melihat terlalu banyak darah. Penyesalan dan kehampaan akhirnya membuatnya meninggalkan pedang dan membuka penginapan kecil sambil menunggu kematian. Tetapi kini, setelah bertemu Tang Yuhua dan melihat keadaan di Gunung Song, ia akhirnya mencabut pedang lagi dengan kehendaknya sendiri. Namgung Jaehyun pun mengambil posisi bertarung dengan penuh hormat. Keduanya memperkenalkan diri secara resmi sebagai pendekar. Lalu pertarungan dimulai. Hyun Jun menyerang seperti anak panah yang ditembakkan. Namun pedang raja milik Namgung Jaehyun menghancurkan serangan itu dan membelah tubuh Hyun Jun dari bahu hingga pinggang. Darah menyembur deras, tetapi Hyun Jun tidak berhenti. Dengan tubuh yang hampir terbelah, ia justru membakar sisa hidupnya menjadi cahaya terakhir. Seluruh energi kehidupannya berubah menjadi satu kilatan pedang yang menembus pertahanan Namgung Jaehyun dan merobek sisi tubuhnya. Hyun Jun sendiri terlempar menghantam dinding Shaolin dan tewas seketika. Sebelum melanjutkan pertarungan, Namgung Jaehyun memberi hormat kepada mayat Hyun Jun. Sesaat, kenangan lama muncul di benaknya, masa ketika ia dan Sinseng muda belajar pedang di penginapan Reyot milik Hyun Jun. Namun momen itu segera lenyap. Saat Namgung Jaehyun kembali menatap medan perang, Zhang Sanfeng sudah kembali berdiri sambil bersiap bertarung lagi. Baik Sowol juga masih menatapnya dengan kebencian membara. Walaupun Namgung Jaehyun terluka parah oleh serangan terakhir Hyun Jun, ia tetap tenang. Ia memandang ke arah bawah gunung dan menyadari bahwa tidak ada sinyal apapun. Rencananya tampaknya mengalami masalah. Sejak awal, alasan ia tidak segera membunuh baik Sowol dan Zhang Sanfeng adalah untuk membeli waktu demi mencapai kemenangan sempurna tanpa celah. Namun kini ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya meskipun situasinya sedikit berubah. Ia mengeluarkan pecahan diagram formasi 8 gerbang Wuhou dari dalam bajunya. Pecahan itu telah dipenuhi pola merah aneh. Begitu ia menyebarkannya di tanah, baik Sowol dan Zhang Sanfeng menyerangnya bersamaan. Tetapi Namgung Jaehyun hanya tertawa tipis dan menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Detik berikutnya, energi merah darah meledak dari pecahan formasi itu. Seluruh Gunung Song berubah merah. Energi dalam tubuh baik Sowol mulai tersedot keluar tanpa bisa dihentikan. Lututnya melemas dan ia kehilangan kekuatan untuk bertarung. Zhang Sanfeng juga hampir roboh sambil bertumpu pada pedangnya. Sebaliknya, luka-luka Namgung Jaehyun mulai pulih dengan suara mengerikan, seolah seluruh energi di sekitar gunung berkumpul ke tubuhnya. Pada saat itu, jalan baru seni bela diri mulai terbuka di hadapan Namgung Jaehyun. Sebuah jalan gelap melampaui tingkatan transenden. Dan di ujung jalan itu, sosok sang raja terus menghantam sebuah dinding raksasa yang tak berujung, mencoba menembus batas terakhir dunia bela diri.
Gelombang energi merah yang dipancarkan oleh pecahan diagram formasi 8 gerbang Wuhou mulai mempengaruhi seluruh Gunung Song. Bukan hanya Baek Showal dan Zhang Sanfeng yang terkena dampaknya, tetapi juga para biksu Shaolin dan anggota pengemis yang berada di pihak mereka. Satu demi satu tubuh mereka runtuh ke tanah sambil merasakan tenaga dalam mereka tersedot keluar. Para biksu kehilangan kekuatan untuk bertarung, sedangkan para pengemis mulai panik karena energi dalam mereka menghilang begitu saja. Sebaliknya, para martial artis dari aliansi Murim justru dipenuhi vitalitas. Kekuatan mereka meningkat seolah naik 1 atau 2 tingkatan sekaligus. Karena itu, pembantaian langsung dimulai. Para martial artis aliansi Murim menyerbu para biksu dan pengemis yang sudah tidak mampu melawan. Teriakan memenuhi Gunung Song ketika orang-orang mencoba melarikan diri sambil melihat rekan mereka dibantai tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Shaolin mulai terbakar. Sejarah 700 tahun kuil itu perlahan berubah menjadi abu. Sementara itu, Namgung Jaehyun berjalan mendekati Baek Showal dengan tenang. Setelah formasi 8 gerbang Wuhou aktif, ia tidak lagi perlu membeli waktu. Meski situasi sedikit melenceng dari rencana awalnya, kemenangan tetap berada di tangannya. Begitu sampai di dekat Baek Showal, ia langsung mengangkat pedangnya untuk menghabisinya. Baek Showal yang sudah nyaris lumpuh masih menatapnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan sambil merangkak di tanah, ia masih menggigit pergelangan kaki Namgung Jaehyun sekuat tenaga. Meski tidak mampu melukai kulitnya dan hanya merobek sedikit pakaiannya, Namgung Jaehyun tetap mengagumi kebencian dan kegilaan yang dimiliki gadis itu. Ia pun hendak menurunkan pedangnya. Namun sebelum tebasan itu jatuh, Namgung Jaehyun menangkap keberadaan energi yang sangat kecil di sudut penglihatannya. Sebuah jarum. Jarum akupuntur biasa dengan energi yang begitu tipis hingga hampir mustahil dirasakan. Tetapi entah mengapa, Namgung Jaehyun merasakan firasat yang sangat buruk darinya. Ia langsung memutar tubuh dan menghindar. Namun karena jarum itu terlalu dekat, ujungnya tetap menyentuh bahu kanan Namgung Jaehyun dan meninggalkan luka kecil seperti tusukan biasa. Tetapi efeknya sangat mengerikan. Sensasi di lengan kanan Namgung Jaehyun langsung menghilang dan kelumpuhan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia memegang pedang dengan tangan kiri lalu memotong bahu kanannya sendiri untuk menghentikan penyebaran racun itu. Setelah krisis berlalu, Namgung Jaehyun segera mencari sumber serangan tersebut. Ia melihat beberapa jarum lain beterbangan ke arahnya. Kali ini ia dengan mudah menangkis semuanya menggunakan pedang. Begitu meningkatkan penglihatannya dengan tenaga dalam, ia akhirnya menemukan pelaku serangan. Seorang gadis kecil dengan energi yang nyaris tidak terasa. Tang Yuhua. Namgung Jaehyun langsung bergerak menggunakan lightness skill dan muncul di depan Tang Yuhua dalam sekejap. Gadis itu baru menyadarinya saat ia sudah berada tepat di hadapannya. Tang Yuhua mencoba melempar jarum lagi, tetapi Namgung Jaehyun lebih cepat. Ia menepis jarum itu lalu mencekik leher Tang Yuhua dan mengangkat tubuhnya. Namgung Jaehyun merasa heran. Dari semua orang di tempat itu, Tang Yuhua adalah keberadaan paling lemah dan paling samar. Namun justru dialah yang terasa paling berbahaya. Tang Yuhua yang dicekik mulai kehabisan napas. Darah mengalir dari mata dan mulutnya. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, wajahnya tetap datar dan suaranya tetap tenang. Ia mengatakan bahwa awalnya tidak ada dendam di antara mereka. Tetapi sekarang Namgung Jaehyun mencoba membunuhnya, maka dendam pun terbentuk. Saat darah Tang Yuhua menyentuh tangan Namgung Jaehyun, daging di tubuhnya mulai meleleh. Namgung Jaehyun terkejut dan langsung melepaskannya. Tang Yuhua jatuh ke tanah lalu menggulingkan tubuhnya beberapa kali sebelum bangkit sambil menyeka darah di wajahnya. Ia mengayunkan tangan yang berlumuran darah ke arah Namgung Jaehyun, membuat tetesan darah beterbangan.
Semua benda yang terkena darah itu langsung meleleh. Namgung Jaehyun akhirnya menyadari bahwa ini bukan racun biasa. Darah Tang Yuhua membawa kutukan absolut yang memaksa kematian pada segala sesuatu yang disentuhnya. Merasa bahaya besar, Namgung Jaehyun langsung menendang Tang Yuhua hingga tubuhnya terlempar jauh. Namun sebelum ia mengejar gadis itu, seseorang lain mengganggunya. Itu adalah pengemis muda yang sebelumnya melarikan diri sambil berguling-guling di tanah. Kali ini ia sengaja melempar tanah dan batu ke arah Namgung Jaehyun untuk mengalihkan perhatiannya. Namgung Jaehyun merasa kesal dan memutuskan membunuh pengemis itu terlebih dahulu. Dalam sekejap ia sudah muncul tepat di depannya. Namun pengemis muda itu ternyata sudah memperkirakan gerakannya. Ia langsung menjatuhkan tubuh dan berguling menjauh sambil berteriak kepada junior perempuannya. Detik berikutnya, penglihatan Namgung Jaehyun mulai kabur dan indera-inderanya menjadi kacau. Pengemis muda itu bersorak bersama seorang pria lain sambil memuji junior perempuan mereka karena rencananya berhasil. Namgung Jaehyun sangat marah karena dirinya terkena trik murahan seperti itu. Meski sadar efeknya hanya sementara, harga dirinya terguncang hebat. Namun saat itulah seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding. Instingnya berteriak memperingatkan bahaya yang jauh lebih besar daripada serangan Hyun Jun Hyun sebelumnya. Penglihatannya pulih lebih cepat dari dugaan, dan tepat di depannya melayang sebuah jarum lain. Jarum itu berwarna hijau gelap hampir hitam dan meleleh sambil melesat di udara. Namgung Jaehyun langsung memblokirnya dengan pedang. Tetapi begitu pedang menyentuh jarum itu, pedangnya mulai meleleh. Jarum itu tampak seperti predator yang akan memakan segala sesuatu di dunia. Namgung Jaehyun buru-buru melempar tubuhnya ke tanah dan berguling dengan buruk demi menghindari jarum tersebut. Jarum itu akhirnya menancap di tanah dan mulai menghitamkan serta melelehkan lantai tanpa henti. Namgung Jaehyun terengah-engah sambil menatap Tang Yuhua yang terbaring lemah dengan tangan masih terulur ke arahnya. Ia langsung menyadari sesuatu. Tang Yuhua adalah keberadaan yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Dengan tenaga dalam yang meledak liar, Namgung Jaehyun memperkuat tubuhnya dan mengisi pedang yang tersisa dengan cahaya bintang yang besar. Ia langsung menyerang Tang Yuhua untuk membunuhnya secepat mungkin. Namun tepat sebelum pedangnya jatuh, ia merasakan sesuatu lagi. Hanya angin sepoi-sepoi yang hangat. Tetapi tubuh Namgung Jaehyun berhenti bergerak begitu saja. Tanpa sadar ia menoleh ke arah dalam Shaolin yang sedang terbakar. Di sana ada sesuatu yang tak terlihat namun membuatnya tidak mampu mengalihkan pandangan. Di sisi lain, di sebuah desa dekat Gunung Song, Suge Hyun sedang terluka parah sambil menghadapi Sima Wun di markas sementara ahli strategi aliansi Murim. Sima Wun tampak sangat puas karena berhasil memojokkan Suge Hyun. Ia mengaku telah melampaui Suge Hyun menggunakan ilmu sihir Kunlun dan mengendalikan formasi 8 gerbang Wuhou. Namun Suge Hyun hanya mencibir. Ia menyebut Sima Wun sebagai pencuri bodoh yang bahkan tidak tahu apakah benda yang digunakannya adalah obat mujarab atau racun mematikan. Suge Hyun lalu menjelaskan bahwa formasi 8 gerbang Wuhou menyimpan dendam Suge Liang yang begitu besar hingga dapat menghancurkan dunia. Karena mengetahui bahaya itu, dahulu ia menyegel pecahan formasi tersebut di Kunlun. Tetapi Sima Wun membunuh penjaga segel itu, mengambil formasi tersebut, lalu melepaskannya ke dunia. Suge Hyun mengakui bahwa dahulu ia sendiri sempat tergoda oleh kekuatan formasi itu dan menciptakan Heavenly Record berdasarkan pencerahan darinya. Namun akhirnya ia sadar bahwa ilmu itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari manusia. Satu-satunya alasan dirinya masih berada di sini sekarang adalah karena keberadaan gurunya. Namun Sima Wun yang dipenuhi rasa inferioritas sama sekali tidak mendengarkan. Ia terus berseru bahwa dirinya kini adalah pemilik sah formasi 8 gerbang Wuhou. Suge Hyun hanya menatapnya dengan hina. Mendengar ejekan itu,
Simaun akhirnya murka dan menyerang Suge-hyun dengan pedangnya. Simaun menekan Suge-hyun hingga ke dinding sambil menusukkan pedangnya perlahan ke dada pria itu. Ia berteriak agar Suge-hyun mati tanpa daya di lantai. Meski wajah Suge-hyun sempat terdistorsi oleh rasa sakit, bibirnya justru melengkung sinis. Ia berkata bahwa seseorang seperti Simaun pasti tidak menyerahkan seluruh pecahan diagram formasi 8 gerbang Wuhou kepada Namgung Jaehyun. Mendengar itu, Simaun langsung tersentak. Suge-hyun semakin mengejeknya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mendengar jawaban karena semuanya sudah jelas. Simaun yang mulai panik mencoba membalas dengan suara keras. Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan Suge-hyun dalam kondisi terluka seperti sekarang. Namun di balik sikap kerasnya, ujung jarinya bergetar hebat. Suge-hyun lalu menjulurkan lidahnya. Simaun yang mengira dirinya sedang diejek langsung marah besar. Tetapi ternyata ada jimat kuning yang ditempelkan di lidah Suge-hyun. Sebelum Simaun sempat memahami situasinya, Suge-hyun menggigit jimat itu dengan gigi taringnya hingga robek lalu meludahkannya ke arah Simaun. Simaun buru-buru memutar tubuh dan berhasil menghindari jimat itu dengan tipis. Setelah menyadari dirinya lolos, ia langsung tertawa puas dan mengira perjuangan Suge-hyun sudah berakhir. Namun Suge-hyun tetap tersenyum tanpa sedikit pun rasa putus asa. Saat Simaun melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba tersedot ke dalam lantai. Kedua kakinya tenggelam sampai mata kaki ke dalam lubang hitam seperti rawa tanpa dasar. Lubang itu bukan jebakan biasa, melainkan teknik Tao yang dibuat Suge-hyun untuk mengubah tanah menjadi rawa yang menyeret korbannya hidup-hidup. Simaun berteriak panik sambil mencoba keluar, tetapi tubuhnya terus tersedot semakin dalam hingga akhirnya menghilang sepenuhnya ke bawah tanah. Beberapa saat kemudian, lubang itu menutup kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yang tersisa hanyalah pakaian dan barang-barang milik Simaun. Suge-hyun membersihkan bajunya dengan tenang sambil berkata bahwa orang seperti Simaun bahkan bisa dibunuh tanpa perlu menggunakan tenaga dalam. Ia lalu memungut pecahan diagram formasi 8 gerbang Wuhou yang jatuh di lantai bersama berbagai buku dan barang berharga lainnya. Menurutnya, seorang Taois yang mabuk kekuasaan dan mengosongkan otaknya akan berubah lebih buruk daripada penipu kelas 3. Setelah mengambil semua yang diperlukan, Suge-hyun melihat keadaan markas sementara aliansi Murim di sekitar desa Gunung Song. Berbagai jeritan dan efek formasi Tao memenuhi tempat itu. Karena memahami diagram 8 gerbang lebih baik daripada siapapun, Suge-hyun telah menyiapkan pertahanan sebelumnya sehingga markas itu hanya mengalami kerusakan kecil. Sebenarnya rencana awalnya hanyalah mengambil pecahan formasi dan pergi. Dengan satu pecahan saja ia sudah bisa melacak sisanya kapanpun. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Baik Soul. Suge-hyun merasa bimbang apakah harus meninggalkan junior seperguruannya itu atau tidak. Jika hal lain, ia mungkin akan membuangnya demi rencana besar. Tetapi Baek Soul adalah murid yang dibesarkan oleh guru mereka yang sangat dihormatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah mengirim Baek Soul ke gunung tadi merupakan keputusan yang salah. Di tengah kebimbangannya, angin hangat berhembus melewati pipinya. Mata Suge-hyun langsung melebar dan menatap Gunung Song. Ia menyadari bahwa seseorang yang lebih tinggi dari langit telah mengetahui segalanya sejak awal. Dengan senyum pahit, Suge-hyun memutuskan pergi ke arah berlawanan dari gunung sambil berkata dalam hati bahwa dirinya takut dimarahi. Sementara itu, di dalam gua Shaolin, Baek Yeonjun masih tenggelam dalam ruang hitam tanpa bentuk yang muncul selama proses pencerahan bela dirinya. Di tempat itu, konsep ruang dan waktu seolah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya kehampaan total. Baek Yeonjun perlahan mulai sadar kembali di tengah ruang hitam itu. Ia melihat Heart Sword miliknya muncul dengan sangat jelas di hadapannya.
Berbeda dari biasanya, kali ini Hard Sword terasa begitu nyata. Ia mengamati pedang itu dengan hati-hati dan kembali menyadari bahwa Hard Sword miliknya selalu berada dalam kondisi tidak stabil. Baek Yeonjun menduga ketidakstabilan itu berasal dari cara dirinya memaksakan kenaikan realem hanya dengan kematian, tanpa memiliki kehidupan. Namun ia tidak bisa menemukan jawaban pasti karena tidak ada siapapun yang berjalan di jalur bela diri yang sama dengannya. Ketika ia memegang Hard Sword itu, ia merasakan kehampaan yang sangat luas dan kosong. Tetapi kehampaan itu terasa anehnya nyaman. Tempat yang benar-benar terisolasi dan tidak terganggu siapapun. Baek Yeonjun akhirnya menyadari bahwa perasaan itu menyerupai sudut kamar sempit dari kehidupan masa lalunya. Hard Sword ternyata merupakan manifestasi dari ruang terisolasi yang paling dicintainya sekaligus tempat dirinya mati di kehidupan sebelumnya. Saat ia terus memikirkan hal itu, tiba-tiba muncul firasat tidak menyenangkan. Baek Yeonjun langsung membuka mata. Ia kembali berada di dalam gua Shaolin. Saat itu seorang martial artis masuk ke dalam gua sambil membawa pedang berlumuran darah. Begitu melihat Baek Yeonjun, pria itu langsung menghunuskan pedang dan menanyakan identitasnya. Namun Baek Yeonjun malah bertanya tentang darah di pedangnya. Martial artis itu menjawab dengan marah bahwa itu darah para biksu Shaolin. Mendengar jawaban tersebut, Baek Yeonjun langsung berjalan mendekat tanpa ragu. Martial artis itu mengancam akan menyerangnya jika Baek Yeonjun tidak menjawab identitasnya. Tetapi Baek Yeonjun tetap diam. Ia hanya berpikir bahwa membawa pedang ke dalam kuil terasa sangat tidak sopan. Detik berikutnya, ia mengangkat kaki dan menendang martial artis itu. Tubuh pria tersebut langsung terlempar keluar gua seperti ditabrak kuda besi yang berlari kencang. Baek Yeonjun sendiri tampak cukup puas dengan hasil tendangan itu walau dirinya tidak pernah melatih teknik kaki secara khusus. Ketika keluar dari gua, ia melihat keadaan Shaolin yang sudah berubah menjadi medan perang. Para martial artis berpakaian sama dengan pria tadi sedang membantai para biksu dan pengemis tanpa ampun. Di dekat dinding, Hye Jin, murid Shin Seung, bersandar sambil berlumuran darah. Baek Yeonjun segera mendekatinya dan mulai mengobati luka-lukanya tanpa menjawab pertanyaan Hye Jin. Ia membersihkan luka, menjahit tubuh Hye Jin, dan melakukan semuanya dengan sangat terbiasa. Saat itu sekelompok martial artis lain datang sambil meneriakkan bahwa ada biksu dan kaki tangan mereka di sana. Mereka langsung menyerang Baek Yeonjun. Tanpa menoleh sedikit pun, Baek Yeonjun mengangkat satu tangan sambil merasa terganggu. Ia mencoba menjentikkan jari seperti saat masih memakai tenaga dalam, tetapi kali ini tidak ada energi yang keluar. Pedang salah satu martial artis sudah hampir mengenainya. Baek Yeonjun lalu menyentuh pedang itu dengan jarinya. Pedang tersebut langsung retak dan hancur berkeping-keping. Martial artis itu membelalak syok. Baek Yeonjun kemudian menjentik dahinya. Tubuh pria itu langsung menghantam tanah dengan kekuatan mengerikan seolah gravitasi tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih berat. Seluruh medan perang langsung terdiam. Bahkan Hye Jin yang sedang diobati sampai melupakan rasa sakitnya dan hanya bisa menatap Baek Yeonjun dengan mulut terbuka. Namun Baek Yeonjun tetap menyelesaikan pengobatan Hye Jin dengan tenang sebelum berdiri dan memandang semua orang di sekitarnya. Dengan suara datar, ia berkata bahwa membawa pedang di dalam kuil seharusnya bertentangan dengan akal sehat. Di tempat lain di dalam Shaolin, Suge Woo-hyun yang memakai nama samaran Ha Woo-hyun sedang mengamati medan perang dari tempat tersembunyi. Yang ia lihat hanyalah pembantaian sepihak. Ia merasa muak karena situasi ternyata berkembang persis seperti yang pernah diperingatkan Suge Hyun bertahun-tahun lalu. Meski biasanya hanya memikirkan kesenangan, Suge Woo-hyun tetap bukan seorang pembunuh yang bisa menikmati pemandangan begitu banyak orang mati. Ia sebenarnya ingin turun tangan dan mengamuk,
tetapi ia masih mematuhi instruksi Suge Hyun untuk mengamati dan mengingat keadaan sebanyak mungkin jika situasi seperti ini terjadi. Ia lalu melihat pertarungan di gerbang utama antara Nam Gung Jae-hyun dan para martial artis muda seperti Zhang Sanfeng, Baek Sowol, pengemis muda, Tang Yuhua, dan lainnya. Menurut Suge Woo Hyun, jika mereka sejak awal menyerang Nam Gung Jae-hyun bersama-sama, mungkin masih ada peluang menang. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saat sedang mencari sesuatu yang menarik, Suge Woo Hyun tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Puluhan orang terlempar ke udara seperti kembang api manusia sebelum jatuh kembali ke tanah. Mata Suge Woo Hyun yang sempat mati rasa langsung kembali hidup. Baginya, situasi aneh itu terlihat sangat menyenangkan. Baek Yeonjun terus berjalan melewati medan perang Shaolin sambil menendangi setiap martial artis aliansi Murim yang menurutnya tidak memiliki akal sehat. Setiap orang yang membawa pedang berlumuran darah langsung ditendangnya tanpa ragu. Beberapa martial artis mencoba memperkenalkan diri, menyebut nama klan mereka, atau mengancam balik, tetapi Baek Yeonjun sama sekali tidak peduli. Baginya, membawa senjata berdarah di dalam kuil sudah cukup untuk dianggap salah. Satu demi satu tubuh para martial artis berterbangan ke langit akibat tendangannya. Pemandangan itu terlihat seperti kembang api manusia. Tubuh-tubuh yang melayang tinggi ke udara kemudian jatuh kembali sambil berteriak kesakitan. Meski seluruh tulang mereka hancur dan aliran ki di tubuh berantakan, anehnya tidak ada satu pun yang mati. Baek Yeonjun sendiri tidak benar-benar sengaja menahan diri demi menghormati kehidupan atau kuil. Itu hanya karena sifat dasarnya yang penakut dan tidak nyaman membunuh orang di tempat seperti itu. Namun justru karena itulah pemandangan di sekitar menjadi semakin absurd. Setiap kali Baek Yeonjun lewat, seorang martial artis akan meluncur ke langit seperti proyektil. Setelah membersihkan area sekitarnya, langkah Baek Yeonjun berhenti di depan paviliun Shaolin yang sedang terbakar hebat. Ia memandangi bangunan itu dengan wajah suram. Di dalam pikirannya, para martial artis aliansi Murim kini naik level menjadi penjahat kelas berat karena bahkan membakar kuil pun mereka lakukan. Meski begitu, responnya tetap sama. Siapapun yang mendekat sambil membawa senjata langsung ditendangnya terbang. Setelah area itu bersih, Baek Yeonjun kembali memandang api yang membakar paviliun. Ia berpikir bahwa jika ada mobil pemadam kebakaran, semuanya pasti lebih mudah. Sayangnya ia tidak memiliki cara untuk memadamkan api itu sekarang. Ia bahkan sempat berpikir bahwa jika masih bisa menggunakan tenaga dalam, ia mungkin dapat menarik air di sekitar dan menyiramkannya ke api. Saat hendak menyerah dan pergi, perkataan Shin Seng tiba-tiba muncul di benaknya. Karena tempat ini adalah rumah kami. Kata, rumah, itu terus mengganggu pikirannya. Bagi Baek Yeonjun, rumah hanyalah tempat untuk mengurung diri tanpa perlu memikirkan apapun. Tetapi rumah yang dimaksud Shin Seng terasa berbeda. Kakinya berhenti bergerak. Ia mulai merasa terganggu oleh kenyataan bahwa dirinya tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu terbakar. Setelah berpikir sejenak, Baek Yeonjun teringat pada bolt hati yang pernah ia gunakan saat menyelamatkan Chon Soo-hye. Ia memutuskan menggunakannya lagi. Begitu bolt itu terkunci di dalam hati dan minscape miliknya, semua pikiran dan emosi yang tidak perlu langsung tersapu bersih. Dalam keadaan itu, Baek Yeonjun menjadi jauh lebih tenang daripada biasanya. Ia perlahan mencabut Black Iron Dark Knight dari sarungnya. Tidak ada aura besar ataupun tekanan luar biasa. Ia hanya memahami satu hal. Yang harus dipotong bukanlah api yang terlihat, melainkan konsep api itu sendiri. Saat Heart Sword dan dirinya menyatu sepenuhnya, pedangnya berkilat sangat singkat. Tidak ada ledakan atau cahaya terang. Namun dalam sekejap, seluruh api di Shaolin lenyap begitu saja. Bahkan asap yang seharusnya tersisa pun ikut menghilang.
Api seolah dihapus dari dunia. Semua orang di medan perang langsung membeku. Para martial artis aliansi Murim, para biksu, hingga para pengemis hanya bisa menatap kosong ke arah bangunan yang sebelumnya terbakar. Tidak ada seorang pun yang mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Baek Yeonjun dengan tenang memasukkan kembali pedangnya dan berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang berani menghentikannya. Ia berjalan melewati medan perang seperti sedang berjalan santai dan akhirnya tiba di gerbang utama Shaolin. Tidak ada alasan khusus mengapa ia menuju ke sana. Ia hanya mengikuti angin lembut yang terasa sangat familiar baginya. Di sisi lain, Nam Gung Jae-hyun sedang menatap kosong ke arah Shaolin. Ia baru saja menyaksikan manusia beterbangan seperti burung dan seluruh api Shaolin menghilang dalam sekejap. Pikirannya kacau total. Saat itulah seseorang muncul di gerbang utama. Seorang pria berambut putih mengenakan jubah putih dengan pedang hitam di pinggangnya. Penampilannya menyerupai SWAT immortal berjubah putih dari legenda-legenda pasar. Namun tidak ada sedikit pun tenaga dalam yang bisa dirasakan dari tubuh pria itu. Nam Gung Jae-hyun mencoba memahami keberadaan pria tersebut. Ia bukan martial artis, tetapi juga bukan orang biasa. Nam Gung Jae-hyun bahkan merasa keberadaan pria itu menyerupai angin. Perasaan tidak nyaman langsung memenuhi tubuhnya. Instingnya berteriak bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Saat ia berusaha memaksa tubuhnya bergerak, pria berjubah putih itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya. Nam Gung Jae-hyun bahkan tidak tahu kapan pria itu bergerak. Pria itu hanya bertanya singkat, "Apakah kau pelakunya?" Sesaat kemudian, pemandangan di sekitar berubah total. Nam Gung Jae-hyun yang sebelumnya berada di gerbang Shaolin kini mendapati dirinya berada di langit luas. Ia bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi ketika rasa sakit hebat menghantam perutnya. Tubuhnya langsung jatuh dan terguling di bawah Gunung Song. Setelah susah payah bangkit, Nam Gung Jae-hyun baru menyadari bahwa dirinya pasti telah dipukul dan diterbangkan sejauh itu tanpa sempat melihat ataupun merasakan serangannya. Yang lebih mustahil lagi, semua itu terjadi di bawah efek diagram 8 gerbang Wuhou yang seharusnya menyegel tenaga dalam semua orang selain aliansi Murim. Ketika Nam Gung Jae-hyun masih belum bisa memahami situasi, pria berambut putih itu berjalan turun gunung dengan santai. Ia mengatakan bahwa Void Trading Steps memang tidak bisa digunakan karena situasinya membuat segala penggunaan tenaga dalam mustahil dilakukan. Kemudian tatapannya jatuh pada Nam Gung Jae-hyun. Pria itu bertanya apakah semua ini adalah ulahnya. Nam Gung Jae-hyun tidak mampu menjawab. Ketakutan mulai memenuhi dirinya. Ia merasa sedang menghadapi monster yang tidak bisa dipahami akal sehat. Pria itu lalu mendekat sambil berkata bahwa Nam Gung Jae-hyun telah berani menghunus pedang kepada Tang Yuhua. Seketika rasa sakit luar biasa menghantam perut Nam Gung Jae-hyun dan membuatnya terguling seperti sampah. Pria itu lalu berkata lagi bahwa Nam Gung Jae-hyun juga telah melukai Baek Sowol dan Zhang Sanfeng. Detik berikutnya, tubuh Nam Gung Jae-hyun mulai dipenuhi luka sayatan. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya seolah ada pedang tak kasat mata yang sedang mencincangnya. Nam Gung Jae-hyun mencoba melindungi diri dengan tenaga dalam, tetapi semuanya sia-sia. Sayatan tak berbentuk itu tetap menembus pertahanannya dengan mudah. Ia tidak mampu memahami apa yang sedang menyerangnya. Saat pria itu bergumam bahwa Yungae dan Hwaryong terlihat baik-baik saja, serangan tersebut akhirnya berhenti. Nam Gung Jae-hyun yang nyaris hancur berhasil berdiri kembali dengan susah payah. Tetapi saat mata mereka bertemu, ia merasa sedang menatap jurang tanpa dasar. Ketakutan mutlak menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu pria itu menyebut Hyun Jun Hyun. Ia mengatakan bahwa Nam Gung Jae-hyun pasti orang yang membunuh lelaki tua itu. Bagi Nam Gung Jae-hyun, kata-kata itu terdengar seperti vonis kematian.
Dalam kepanikan dan keputusasaan, ia memaksakan tubuhnya bergerak sambil menggenggam pedangnya. Ia menolak mati di tempat seperti ini. Dengan seluruh kekuatannya, Namgung Jaehyun mengeluarkan pedang raja miliknya. Pedang yang melambangkan seorang penguasa yang berdiri di atas langit itu jatuh menuju kepala pria berambut putih. Namun pria itu hanya mengangkat satu jari. Pedang Namgung Jaehyun berhenti tepat di ujung telunjuk tersebut. Tidak peduli seberapa keras Namgung Jaehyun mencoba mendorongnya, pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan, Namgung Jaehyun berteriak bahwa dirinya telah melampaui transcendence. Tetapi pria itu menatapnya dengan datar lalu berkata bahwa ia hanyalah martial artist kelas 3 atau bahkan lebih rendah. Kata-kata itu menusuk Namgung Jaehyun jauh lebih dalam daripada serangan apapun. Ia bahkan tidak mampu membantahnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa dirinya sendiri hanyalah martial artist tingkat 2. Pernyataan itu menghancurkan mental Namgung Jaehyun. Ia mulai mempertanyakan seluruh hidup dan jalan bela dirinya. Namun setelah memori hidupnya berputar di kepala, ia memaksa dirinya berdiri lagi sambil menggenggam pedang. Dengan penuh keputusasaan, Namgung Jaehyun berteriak bahwa hidup dan jalannya tidak mungkin serendah itu. Ia menolak menyerah bahkan jika harus mati. Sementara Namgung Jaehyun berdiri seperti seseorang yang mempertaruhkan seluruh hidupnya, Baek Yeonjun hanya menatapnya dengan bingung. Baginya, ia hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Setelah pertarungan singkat itu, bolt hati milik Baek Yeonjun akhirnya terlepas. Begitu pengunci itu terbuka, seluruh emosi dan pikiran yang sebelumnya ditekan langsung membanjiri dirinya sekaligus. Jika saat bolt hati aktif ia mampu melihat segala sesuatu dengan tenang dan dingin, maka sekarang pikirannya kembali kacau seperti biasa. Ia bahkan merasa efek samping kali ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Di hadapannya, Namgung Jaehyun masih terus berteriak dan menolak menerima kenyataan. Namun perhatian Baek Yeonjun justru terseret ke arah yang sama sekali berbeda. Ia mulai dilanda kecemasan. Sampai beberapa saat lalu ia yakin Namgung Jaehyun adalah pelaku utama di balik semuanya. Tetapi melihat reaksinya sekarang, Baek Yeonjun mulai merasa ragu. Namgung Jaehyun tampak begitu dipenuhi rasa tidak adil, bahkan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Baek Yeonjun mulai berpikir bahwa mungkin saja dirinya salah menangkap orang. Walaupun dari sudut pandangnya seni bela diri Namgung Jaehyun hanyalah tingkat kelas 3 atau lebih rendah, lelaki itu tetap terlihat seperti seseorang yang benar-benar putus asa. Namgung Jaehyun terus meluapkan isi hatinya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membuang segalanya demi tujuan besar. Ia menceritakan bagaimana dirinya dulu hanyalah anak keluarga bela diri biasa yang tertarik pada seni bela diri normal sebelum akhirnya memilih jalan hidup yang sekarang. Namun semua cerita panjang itu sama sekali tidak masuk ke telinga Baek Yeonjun. Pikirannya sibuk menggali lubang kecemasan sendiri. Ia mulai membayangkan kemungkinan bahwa dirinya benar-benar telah salah orang. Zhang Sanfeng dan anak-anak lain memang terluka parah, tetapi nyawa mereka masih selamat. Sementara Hyun sudah meninggal. Bagaimana jika dirinya salah menghakimi musuh orang tua itu? Semakin dipikirkan, Baek Yeonjun semakin ingin kabur dari tempat tersebut. Tetapi karena tenaga dalamnya tersegel, ia tidak bisa menggunakan movement teknik seperti biasa. Bahkan void stepping pun tidak bisa ia gunakan dengan benar. Ia sampai berpikir serius apakah sebaiknya menggali tanah secara harfiah dan mengubur dirinya sendiri di sana. Sementara Baek Yeonjun tenggelam dalam rasa malu dan kebingungan, Namgung Jaehyun terus berbicara tanpa henti. Lalu tiba-tiba Namgung Jaehyun tertawa keras seperti orang gila. Tawa itu begitu mendadak sampai Baek Yeonjun yang sedang sibuk menggali lubang dalam pikirannya pun berhenti. Ia benar-benar mengira Namgung Jaehyun sudah kehilangan akal sehat.
Namgung Jaehyun menatap Baek Yeonjun dengan mata penuh ketakutan sekaligus kegilaan. Ia mulai berbicara tentang para immortal yang mempermainkan dunia fana seperti papan Go. Menurutnya, Baek Yeonjun adalah sosok seperti itu. Ia yakin seluruh kejadian yang menimpanya selama ini berada di telapak tangan Baek Yeonjun. Ia mengatakan bahwa bahkan fakta dirinya membuang anaknya, membunuh temannya, membunuh gurunya, sampai mengkhianati sahabat dekatnya dan membunuh putri sahabat itu semua hanyalah bagian dari permainan seseorang yang lebih tinggi. Baek Yeonjun benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Karena sejak tadi pikirannya sibuk dengan hal lain, ia sama sekali gagal mengikuti alur pembicaraan. Namun karena ekspresinya tetap datar, Namgung Jaehyun menganggap diamnya sebagai pengakuan. Namgung Jaehyun bahkan menyimpulkan bahwa Baek Yeonjun adalah dalang sesungguhnya dari dunia Central Plains. Di sisi lain, Baek Yeonjun justru hampir pingsan karena frustrasi. Ia tidak tahu bagaimana cerita ini bisa berkembang hingga dirinya tiba-tiba menjadi dalang utama. Karena sifat introvertnya yang ekstrim, ia bahkan tidak berani bertanya secara langsung. Ia hanya bisa mengucapkan satu kata pendek dengan sangat hati-hati. Kenapa? Namun Namgung Jaehyun lagi-lagi menganggap itu sebagai pengakuan. Ia kemudian berbicara tentang sosok langit hitam yang pernah ia lihat di Istana Kekaisaran. Menurutnya, demi menghadapi keberadaan mengerikan itu, ia membutuhkan kekuatan dan reputasi absolut. Karena itulah ia melakukan semua tindakannya selama ini. Tetapi Baek Yeonjun justru mulai merasa tersinggung. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan sederhana. Jika memang ada keberadaan kuat yang dilihat Namgung Jaehyun di Istana Kekaisaran, lalu kenapa pria ini malah melampiaskan amarahnya ke kuil dan orang-orang lain? Semakin dipikirkan, Namgung Jaehyun mulai terlihat sangat menyedihkan di mata Baek Yeonjun. Dan sebagai seorang homebody introvert sejati yang kuat terhadap yang lemah namun lemah terhadap yang kuat, Baek Yeonjun tiba-tiba merasakan rasa superioritas aneh. Setidaknya, menurutnya, ia tidak pernah melampiaskan stres pada orang tidak bersalah seperti ini. Punggung Baek Yeonjun pun perlahan tegak. Dengan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia mulai berbicara. Ia bertanya kenapa Namgung Jaehyun tidak langsung melawan keberadaan yang ia takutkan itu. Namgung Jaehyun menjawab bahwa makhluk itu terlalu jauh untuk dijangkau sehingga ia harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Tetapi Baek Yeonjun mengabaikan semua itu begitu saja. Ia hanya berkata bahwa Namgung Jaehyun hanyalah orang yang menyedihkan karena melampiaskan amarah di tempat yang salah. Namgung Jaehyun mencoba membela diri dengan mengatakan semuanya dilakukan demi tujuan besar. Namun Baek Yeonjun langsung membalas bahwa justru usaha membungkus tindakannya dengan alasan itulah yang paling menyedihkan. Namgung Jaehyun sampai tidak mampu membalas perkataannya. Tanpa disadari, banyak orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Tetapi kali ini Baek Yeonjun tidak merasa takut diperhatikan. Karena menurutnya, ada orang yang jauh lebih memalukan daripada dirinya di sana. Perasaan superioritas itu membuatnya semakin percaya diri. Ia terus mengulang kata, menyedihkan, kepada Namgung Jaehyun. Setiap kali kata itu keluar dari mulutnya, Namgung Jaehyun memuntahkan darah. Bahkan ketika Baek Yeonjun baru mengucapkan suku kata awalnya saja, Namgung Jaehyun sudah batuk darah lagi. Baek Yeonjun benar-benar sedang menikmati momen paling percaya diri dalam hidupnya. Sebaliknya, Namgung Jaehyun perlahan runtuh secara mental. Bukan hanya karena kekuatan luar biasa Baek Yeonjun, tetapi juga karena kritik tajam yang terus menghancurkan harga dirinya. Akhirnya mata Namgung Jaehyun benar-benar dipenuhi kegilaan. Sambil berteriak, ia menghunus pedangnya dan menyerang Baek Yeonjun. Baek Yeonjun sedikit terkejut melihat mata gilanya, tetapi dengan mudah menahan serangan itu. Saat memandang teknik pedang Namgung Jaehyun,
Baek Yeonjun merasa bahwa teknik tersebut sebenarnya cukup bagus. Namun tetap ada sesuatu yang kurang. Ia lalu mulai mengkritik pedang Nam Gung Jae-hyun secara langsung. Menurutnya postur Nam Gung Jae-hyun salah. Dasarnya juga buruk. Sambil mengucapkan semua itu, Baek Yeonjun dengan santai membalas setiap teknik pedang Nam Gung Jae-hyun menggunakan interpretasinya sendiri terhadap sword art tersebut. Sementara itu, semua orang di Shaolin sebenarnya telah menyaksikan perjalanan Baek Yeonjun sejak keluar dari gua. Mereka melihat bagaimana ia menendang martial artis aliansi Murim ke langit tanpa memandang level mereka. Mereka juga melihat bagaimana ia menghapus api dari Shaolin hanya dengan satu ayunan pedang. Karena pemandangan yang terlalu luar biasa itu, seluruh pertempuran di Shaolin perlahan berhenti. Tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Semua orang hanya bisa memperhatikan punggung Baek Yeonjun dari jauh. Di antara mereka, ada satu orang yang diam-diam memaksakan dirinya bergerak menuju gerbang utama. Orang itu adalah Baek Sowol. Sejak awal ia sebenarnya tetap sadar meskipun tubuhnya lumpuh akibat teknik aneh Nam Gung Jae-hyun. Ia bahkan melihat sendiri saat Tang Yuhua hampir dibunuh. Karena suatu alasan, meskipun belum lama mengenalnya, Baek Sowol merasa sangat dekat dengan Tang Yuhua. Ia mencoba memaksakan tubuhnya bergerak untuk menyelamatkannya, tetapi gagal total. Lalu di tengah keputusasaan itu, ia melihat seseorang muncul. Sosok yang sangat ia rindukan. Gurunya sendiri, Baek Yeonjun. Baek Sowol sangat senang melihat kemunculannya, tetapi sekaligus bingung mengapa gurunya bisa berada di tempat ini. Namun saat melihat lebih jauh, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan tenaga dari tubuh Baek Yeonjun. Kemudian ia teringat bahwa semua orang selain pihak aliansi Murim telah kehilangan tenaga dalam akibat teknik Nam Gung Jae-hyun. Pikiran buruk langsung muncul di kepalanya. Ia takut Baek Yeonjun juga terkena efek yang sama. Baek Sowol desperately ingin memperingatkan gurunya tentang hal itu. Tetapi tubuhnya terlalu lemah bahkan untuk membuka mulut. Yang bisa ia lakukan hanyalah memandang Baek Yeonjun dengan cemas sambil berusaha mempertahankan kesadarannya yang perlahan menghilang. Baek Sowol berusaha mati-matian mempertahankan kesadarannya yang hampir menghilang sambil mencoba memperingatkan Baek Yeonjun, tetapi semua itu sia-sia. Sebelum ia sempat berkedip, Baek Yeonjun sudah berdiri tepat di depan Nam Gung Jae-hyun. Bahkan Baek Sowol sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Satu-satunya hal yang bisa ia pahami hanyalah tubuh Nam Gung Jae-hyun tiba-tiba melengkung seperti busur lalu terlempar jauh. Pria yang sebelumnya menghancurkan seluruh medan perang dengan kekuatan absolut itu kini melayang di udara secara menyedihkan. Pemandangan itu terasa sangat aneh sampai terlihat hampir lucu. Baek Sowol hanya sempat menyadari satu hal. Barusan, Baek Yeonjun tampaknya diam-diam menggerakkan kakinya. Ia hanya bisa menyimpulkan bahwa gurunya baru saja menendang Nam Gung Jae-hyun. Baek Yeonjun kemudian berjalan turun gunung seolah sedang berjalan santai. Beberapa saat kemudian, Baek Sowol yang mulai mampu menggerakkan tubuhnya dengan susah payah mengikuti arah yang diyakininya dilewati Baek Yeonjun. Kepalanya masih kacau karena guncangan. Semua yang terjadi setelah itu juga terlalu sulit dipercaya. Nam Gung Jae-hyun, yang sebelumnya tampak seperti keberadaan tak terkalahkan, kini berguling di tanah seperti sampah di depan Baek Yeonjun. Ia terus berjuang dengan menyedihkan sambil mengeluarkan King's Sword yang sebelumnya terlihat tak tertandingi. Namun Baek Yeonjun dengan ringan mematahkan semua itu. Baek Sowol tidak bisa memahami apapun. Ia sama sekali tidak merasakan tenaga dalam dari tubuh Baek Yeonjun, tetapi kekuatan yang ditunjukkan gurunya justru terasa jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia lihat. Baek Yeonjun yang tampak seperti manusia biasa itu perlahan mengambil stance yang sama seperti Nam Gung Jae-hyun.
Pedangnya terangkat dengan bangga, seolah menyatakan dirinya sebagai raja. Dan pada saat pedang itu terbentuk sepenuhnya, langit tiba-tiba terbelah. Cahaya besar turun dari langit dan hanya menyinari satu keberadaan. Baek Yeonjun. Langit yang terbelah itu memperlihatkan sesuatu yang sangat besar sedang memandang dunia bawah. Sesuatu yang tidak bisa dipahami. Tetapi Baek Sowol secara naluriah mengerti apa itu. Sosok Raja Absolut. Penguasa dari segala raja. Supreme Emperor. Keberadaan yang bahkan tidak bisa dipertanyakan. Saat tatapan sang raja jatuh ke dunia fana, pedang Baek Yeonjun perlahan turun. Pada saat bersamaan, tangan raksasa Supreme Emperor terulur ke bawah. Satu jari yang ukurannya seolah lebih besar dari Gunung Tai diarahkan kepada Namgung Jehyun. Pemandangannya seperti seseorang sedang menghancurkan seekor semut. Namgung Jehyun menjerit sambil menahan jari itu. Ia bertahan mati-matian sambil memaksa seluruh kekuatan hidupnya keluar. Tubuhnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat jelas. Rambut hitamnya berubah putih dalam sekejap. Kulitnya mengering seperti kayu tua yang membusuk. Lalu hanya dalam satu kedipan mata, seluruh fenomena Supreme Emperor menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua renta di ambang kematian. Namgung Jehyun yang sebelumnya merupakan monster tak terkalahkan kini hanya tampak seperti pengemis tua yang kelelahan. Baek Yeonjun tidak berniat membunuhnya sepenuhnya. Ia hanya menyarungkan pedangnya kembali. Namgung Jehyun menatap Baek Yeonjun dengan mata kosong sambil air mata bercampur darah mengalir dari wajahnya. Dengan suara lemah, ia bertanya tentang nama pedang itu. Baek Yeonjun terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. Itu adalah King's Sword Form. Suara itu bergema pelan di sekitar mereka. Tidak seorang pun yang hadir mampu membantah nama tersebut. Pedang itu sendiri terasa seperti manifestasi seorang raja. Mendengar jawaban itu, Namgung Jehyun menundukkan kepala sambil menangis lama. Ia berkata bahwa itulah pedang yang selama ini ingin ia capai. Baek Yeonjun menjawab bahwa sebenarnya pedang itu memang milik Namgung Jehyun sejak awal. Namun Namgung Jehyun tidak mampu mencapainya. Lelaki tua itu kemudian perlahan memahami alasannya sendiri. Jika ia benar-benar ingin menjadi seorang raja, maka seharusnya ia menghadapi segalanya dengan jujur dan terbuka, bukan menggunakan tipu daya dan skema kecil. Karena itulah ia gagal mencapai pedang tersebut. Dengan tubuh renta yang nyaris roboh, Namgung Jehyun memaksakan diri berdiri lalu melakukan salam hormat dengan sopan. Ia berterima kasih kepada Baek Yeonjun karena telah memberinya pencerahan. Setelah itu, ia membalikkan badan dan pergi perlahan. Langkahnya kini berbeda total dari langkah penuh kesombongan sebelumnya. Ia tampak seperti lelaki tua biasa yang lelah. Melihat punggung itu, Baek Yeonjun bergumam pelan. Dia akhirnya mencapai tingkat kelas 3. Dari semua orang yang mendengarnya, hanya Baek Sowol yang memahami arti ucapan tersebut. Itu berarti gurunya mengakui Namgung Jehyun. Dan justru hal itu membuat hati Baek Sowol runtuh. Menurutnya, Namgung Jehyun adalah penjahat yang tak tertandingi. Namun pria itu justru mendapat pengakuan dari gurunya. Perasaan rendah diri, ketidakberdayaan, dan kehampaan mulai memenuhi hati Baek Sowol. Lalu muncul hal yang menjadi pukulan terakhir baginya. Tang Yuhua tiba-tiba datang dan langsung berlari ke arah Baek Yeonjun sambil memanggilnya, "Master." Baek Sowol membeku. Masalahnya bukan karena Baek Yeonjun menerima murid baru. Yang membuatnya terguncang adalah kenyataan bahwa Tang Yuhua benar-benar berbeda darinya. Tang Yuhua selalu tulus dalam menyelamatkan orang. Sementara dirinya sendiri hanya memikirkan seni bela diri yang melukai dan membunuh. Selama ini Baek Sowol percaya bahwa gurunya juga adalah sosok seperti dirinya. Namun interaksi Baek Yeonjun dengan Tang Yuhua terasa sangat berbeda. Tang Yuhua menempel pada tubuh Baek Yeonjun tanpa ragu.
Sesuatu yang bahkan tidak pernah berani dilakukan Baek Sowol sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Baek Yeonjun menunjukkan ekspresi lembut dan kerepotan yang belum pernah ia tunjukkan kepada Baek Sowol. Hati Baek Sowol perlahan dipenuhi kegelapan. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar murid asli Baek Yeonjun. Tidak sanggup bertahan di tempat itu lebih lama, Baek Sowol diam-diam mundur. Lalu ia mengikuti Namgung Jaehyun yang telah pergi dengan langkah renta. Sementara itu, setelah Baek Yeonjun muncul dan Namgung Jaehyun dikalahkan secara mutlak, pertempuran Shaolin benar-benar berhenti. Tidak ada lagi martial artis yang berani mengangkat senjata. Satu keberadaan bernama Baek Yeonjun saja sudah cukup untuk mengakhiri seluruh perang. Dan setelah perang selesai, Baek Yeonjun sendiri justru sedang kerepotan menghadapi Tang Yuhua yang terus menempel padanya. Saat ia berjalan menaiki Gunung Song bersama Tang Yuhua, Hong Yungae, Suge Huaryong, dan Zhang Sanfeng segera datang menghampirinya. Baek Yeonjun menyambut mereka dengan hangat. Walaupun senang bertemu wajah-wajah familiar, ia tetap merasa sangat terbebani. Karena terlalu banyak orang mengikuti mereka sambil menatapnya. Setelah Namgung Jaehyun yang lebih mencolok pergi, seluruh perhatian kini tertuju padanya. Baek Yeonjun merasa sangat tidak nyaman dengan semua tatapan itu. Di tengah perjalanan, ia mulai memikirkan keadaan Namgung Jaehyun tadi. Ia menyadari bahwa lelaki itu menggunakan sesuatu yang mirip tenaga hidup bawaan. Perasaan yang berbeda dari tenaga dalam biasa. Sedikit mirip dengan Heart Sword. Baek Yeonjun merasa bahwa dahulu mungkin dirinya juga bisa menggunakan sesuatu seperti itu. Namun sekarang tidak lagi. Ia merasa bahkan tenaga hidup bawaannya sendiri telah ditempa menjadi bagian dari Heart Sword. Bukan berarti hidupnya memendek. Justru sebaliknya. Entah kenapa, ia merasa dirinya sekarang tidak lagi terikat oleh umur. Tetapi karena sebelumnya ia memang tidak terlalu peduli pada umur panjang, ia tidak terlalu memikirkannya. Sesampainya di gerbang utama Shaolin, perhatian Baek Yeonjun jatuh pada satu tubuh. Hyunjun Hyun. Melihat jasad lelaki tua itu, hati Baek Yeonjun terasa berat. Ia memang tidak mengenalnya lama. Tetapi mereka pernah bertarung bersama melawan para pembunuh, dan Hyunjun Hyun selalu bersikap baik kepadanya. Kematian seseorang yang ia kenal terasa jauh lebih berat dibanding kematian orang lain. Baek Yeonjun sempat memikirkan kembali keputusan membiarkan Namgung Jaehyun pergi. Tetapi pada akhirnya ia merasa lelaki tua itu sudah berubah. Tatapannya berbeda. Ia juga menjadi orang pertama yang benar-benar mencapai kelas 3 di depan mata Baek Yeonjun. Karena itulah Baek Yeonjun tidak mampu menganggapnya sebagai penjahat sepenuhnya. Lagi pula, tubuh Namgung Jaehyun sudah hancur dan tampak akan mati secara alami tidak lama lagi. Dengan pemikiran itu, Baek Yeonjun menganggap dendam Hyunjun Hyun sudah cukup terbalaskan. Ia lalu diam-diam mengumpulkan jasad Hyunjun Hyun. Melihat tindakan itu, orang-orang di sekitar juga mulai mengumpulkan mayat-mayat lain tanpa memandang kawan ataupun lawan. Setelah perang Shaolin berakhir, kisah pertempuran itu menyebar ke seluruh penjuru dunia murim. Berbagai cerita kepahlawanan mulai lahir. Para pengemis dari Begar Sek menceritakan dengan penuh semangat bagaimana pemimpin mereka berdiri melawan pemimpin aliansi murim. Di sebuah pasar, seorang pria memandang heran pada pengemis yang sedang bercerita dengan penuh emosi. Ia tidak mengerti kenapa semua orang mendengarkan cerita pengemis begitu serius. Temannya segera memukul belakang kepalanya dan menjelaskan bahwa pengemis itu bukan pengemis biasa. Tali jerami di pinggangnya memiliki 3 simpul. Itu adalah tanda seorang pahlawan Begar Sek. Temannya lalu mulai menjelaskan panjang lebar tentang Begar Sek dengan penuh semangat. Sementara pria itu mulai merasa telinganya hampir berdarah karena ceramah tersebut. Di tengah pembicaraan itu,
mereka melihat seorang pengemis tua lusuh berjalan perlahan di kejauhan. Pria itu bertanya apakah pengemis tua tersebut juga anggota Begars Sect. Temannya melihat sejenak lalu menggeleng. Karena tidak ada simpul pada tali pinggangnya, pengemis tua itu hanyalah pengemis biasa. Mereka pun kembali berbicara tentang Begars Sect tanpa memperhatikan lagi pengemis tua itu. Padahal pengemis tua yang berjalan dengan tubuh renta tersebut sebenarnya adalah Nam Gung Jae-hyun. Dan dari kejauhan, seorang wanita diam-diam mengikuti langkahnya. Baek So-wol tidak mampu mengatasi perasaan lengket dan keruh yang memenuhi hatinya setelah melihat gurunya di Shaolin. Karena itu, ia memilih pergi. Ia menyuruh para bawahannya dari Heavenly Mountains kembali lebih dulu, lalu berjalan tanpa tujuan yang jelas. Di kejauhan di depannya, Nam Gung Jae-hyun berjalan perlahan. Kini lelaki itu benar-benar tampak seperti orang tua renta yang menyedihkan. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, kulitnya penuh keriput, dan tubuhnya terlihat rapuh. Baek So-wol menggertakkan giginya. Ia ingin menebas Nam Gung Jae-hyun saat itu juga. Tetapi ia tidak bisa. Kata "tertrate" yang pernah diucapkan Baek Yeonjun terus terngiang di kepalanya. Gurunya sendiri yang menyebut Nam Gung Jae-hyun telah mencapai tingkat itu. Dan bagi Baek So-wol, Baek Yeonjun adalah sosok yang bahkan sekarang pun masih tidak bisa ia jangkau. Karena itu, ia tidak berani menganggap remeh penilaian gurunya. Tubuhnya sendiri menolak untuk menebas Nam Gung Jae-hyun. Naluri yang tertanam dalam dirinya berteriak agar ia tidak mencoba mengayunkan pedang kepada lelaki tua itu. Namun meskipun demikian, Baek So-wol tetap mengikuti Nam Gung Jae-hyun dengan tatapan penuh racun. Ia terus berjalan mengejar punggung renta tersebut. Waktu berlalu dan matahari mulai tenggelam. Di jalan pegunungan yang gelap, Nam Gung Jae-hyun akhirnya berhenti. Ia membuat api unggun dan mulai memanggang hewan buruan yang ditangkapnya. Baek So-wol duduk agak jauh sambil mengawasinya tanpa berkedip. Di tengah kesunyian malam, hanya suara kayu terbakar yang terdengar pelan. Lalu Nam Gung Jae-hyun membuka mulut. Ia bertanya apakah Baek So-wol akan terus diam di sana. Baek So-wol segera bangkit dan mendekat. Ia sama sekali tidak terkejut bahwa Nam Gung Jae-hyun menyadari dirinya mengikuti sejak awal. Bagaimanapun, lelaki itu telah mencapai tingkat yang bahkan diakui gurunya. Dengan mata dingin, Baek So-wol menghunus pedangnya dan menempelkannya ke leher Nam Gung Jae-hyun. Energi internal ganas memenuhi bilah pedang dan bergetar liar. Namun Nam Gung Jae-hyun tetap tenang. Ia malah menyodorkan tusuk daging panggang kepada Baek So-wol. Ia berkata bahwa tubuh Baek So-wol terluka cukup parah dan ia perlu makan. Baek So-wol menjawab dingin bahwa satu-satunya hal yang akan ia ambil dari Nam Gung Jae-hyun adalah nyawanya. Tetapi Nam Gung Jae-hyun terus menyodorkan makanan itu. Ia berkata bahwa balas dendam juga membutuhkan tenaga. Dirinya sendiri masih mampu bertahan tanpa makan, tetapi Baek So-wol berbeda. Ucapan itu membuat Baek So-wol terdiam. Ia baru sadar bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ia makan atau bahkan minum. Tatapannya tanpa sadar jatuh ke daging panggang itu. Dagingnya matang sempurna. Tanpa sadar ia menelan ludah. Malu karena reaksinya sendiri, ia buru-buru mengalihkan pandangan lalu menatap Nam Gung Jae-hyun dengan tajam. Nam Gung Jae-hyun dengan tenang menjelaskan bahwa tidak ada racun di makanan itu. Lagi pula, jika ia benar-benar ingin membunuh Baek So-wol, ia tidak membutuhkan racun. Baek So-wol mendengus dingin lalu merebut tusuk daging itu. Ia langsung menggigitnya tanpa basa-basi. Bagaimanapun juga, daging tetaplah daging. Melihat reaksinya, Nam Gung Jae-hyun dengan tenang mulai berbicara. Ia berkata bahwa Baek So-wol tetap harus berhati-hati terhadap racun. Pada usia dan tingkat kekuatannya sekarang, mungkin hampir tidak ada lawan seusianya. Namun racun tetap bisa membalikkan perbedaan kekuatan.
Baik Sowol menjawab kesal agar Namgung Jaehyun tidak ikut campur. Menurutnya, Namgung Jaehyun tidak berada dalam posisi untuk menasihatinya. Namgung Jaehyun hanya mengangguk pelan lalu diam. Kesunyian kembali turun di antara mereka. Baik Sowol sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Sementara pikirannya sendiri juga kacau hingga sulit berbicara. Lama kemudian, akhirnya ia bertanya pelan. Ia bertanya kenapa Namgung Jaehyun melakukan semua itu. Pertanyaan itu mengandung begitu banyak emosi dan makna. Namgung Jaehyun menghela napas panjang. Ia berkata bahwa apapun yang ia katakan sekarang hanya akan terdengar seperti alasan. Pada akhirnya, semua itu hanyalah tindakan seorang manusia kecil yang bodoh, kurang, dan menyedihkan. Berbagai emosi tercampur dalam suaranya. Penyesalan, rasa bersalah, kehampaan. Namun anehnya, ia terdengar sangat tenang. Seolah semua itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Baik Sowol merasa dadanya sesak mendengar jawaban itu. Emosi hitam di dalam dirinya kembali meledak. Ia berteriak bahwa itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Tatapan matanya dipenuhi kegilaan yang seolah bisa mencabik Namgung Jaehyun kapan saja. Namun Namgung Jaehyun menerima semua itu dengan tenang. Lalu ia mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa keluarga baik sebenarnya sudah lama diincar oleh istana kekaisaran. Dirinya hanya bergerak lebih dulu untuk mengambil keuntungan. Baik Sowol langsung membelalakkan mata. Ia tidak mengerti kenapa istana kekaisaran mengincar keluarga baik. Tetapi penjelasan berikutnya jauh lebih mengejutkan. Namgung Jaehyun berkata bahwa target sebenarnya bukan keluarga baik, melainkan keluarga Suge yang dilindungi oleh keluarga baik. Nama Suge membuat Baik Sowol semakin bingung. Ia memang mengenal nama itu karena Suge Hyun, tetapi ia tidak memahami kaitannya dengan keluarganya sendiri. Namgung Jaehyun lalu menjelaskan bahwa keluarga baik dulunya adalah keluarga pengikut Marquis of Wu. Marquis of Wu telah menyembunyikan eksistensi keluarga baik demi melindungi garis keturunan Suge. Namun seiring waktu, keluarga baik menjadi semakin kuat dan justru berubah menjadi pihak yang melindungi Suge. Bahkan ada keturunan baik yang sama sekali tidak tahu bahwa asal-usul mereka terkait dengan keluarga Suge. Semua cerita itu benar-benar baru bagi Baik Sowol. Ia menatap Namgung Jaehyun dengan penuh kecurigaan, tetapi tidak merasakan tanda-tanda kebohongan. Lalu Namgung Jaehyun mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaiannya dan melemparkannya kepada Baik Sowol. Baik Sowol menangkapnya dengan ringan. Itu adalah pecahan batu yang sangat familiar. Potongan Wu House 8 Guides Formation Diagram. Benda yang dulu menghilangkan tenaga dalam mereka di Shaolin. Namgung Jaehyun menjelaskan bahwa benda itu adalah artefak peninggalan Marquis of Wu. Konon siapapun yang mengumpulkan seluruh pecahannya dapat memperoleh dunia. Ucapan itu terdengar sangat tidak masuk akal. Namun setelah mengalami sendiri kekuatan benda itu, Baik Sowol tidak bisa sepenuhnya meragukannya. Dan justru karena itulah perasaannya semakin kacau. Jika semua cerita tadi benar, maka Namgung Jaehyun telah mengkhianati ayahnya sendiri dan sahabat dekatnya hanya demi benda seperti ini. Rasa pengkhianatan yang besar memenuhi dadanya. Ia muak karena sempat berpikir Namgung Jaehyun mungkin memiliki alasan yang dapat dipahami. Aura ganas langsung meledak dari tubuhnya. Pedangnya melesat ke arah leher Namgung Jaehyun dan menciptakan garis merah tipis. Darah mulai mengalir. Namun leher Namgung Jaehyun tidak terputus. Karena lelaki tua itu menangkap bilah pedangnya dengan tangan kosong. Darah terus mengalir dari telapak tangannya dan dari lehernya. Pemandangan itu terasa sangat munafik dan menjijikkan bagi Baik Sowol. Ia berteriak bahwa Namgung Jaehyun jelas masih menghargai nyawanya sendiri. Namgung Jaehyun mengakui bahwa ia memang masih ingin hidup. Namun ia juga mengakui bahwa Baik Sowol punya alasan untuk mengambil nyawanya.
Baik Sowol menjerit agar Namgung Jaehyun mati saja. Tetapi meskipun ia menambah kekuatan pada pedangnya, bila itu sama sekali tidak bergerak dari genggaman Namgung Jaehyun. Emosi hitam terus mencabik-cabik hati Baik Sowol. Air matanya mengalir sambil ia terus melontarkan kebencian dan jeritan. Namgung Jaehyun hanya mendengarkan semuanya dalam diam. Setelah lama terdiam, akhirnya ia meminta maaf. Namun ketika Baik Sowol kembali menyuruhnya mati, Namgung Jaehyun berkata pelan bahwa ia ingin hidup sedikit lebih lama. Ia berkata bahwa masih ada hal yang harus ia selesaikan. Jika semua itu selesai dan ia masih hidup setelahnya, maka ia akan menyerahkan lehernya tanpa ragu. Ucapan itu membuat Baik Sowol benar-benar runtuh. Ia tidak mampu lagi mengendalikan emosinya. Tubuhnya jatuh terduduk dan ia mulai menangis sambil menjerit seperti orang gila. Namgung Jaehyun hanya berdiri di dekatnya tanpa mengatakan apa-apa. Waktu berlalu lama. Tangisan dan jeritan Baik Sowol perlahan melemah hingga akhirnya berhenti. Dengan mata gelap seperti jurang tanpa dasar, ia bertanya apa yang akan dilakukan Namgung Jaehyun sekarang. Namgung Jaehyun menelan ludah. Sebenarnya ia sendiri ingin mati saat itu juga karena rasa bersalahnya. Tetapi ia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Akhirnya ia menjawab bahwa tujuan pertamanya adalah pergi ke Nanjing. Baik Sowol menerima jawaban itu dengan tenang. Begitulah perjalanan aneh antara orang yang akan memberikan lehernya dan orang yang akan mengambil leher itu dimulai. Mereka menuju Nanjing bersama. Perjalanan itu panjang dan tidak nyaman. Namgung Jaehyun tidak pernah tinggal di desa manapun, dan Baik Sowol yang mengikutinya juga melakukan hal yang sama. Tidak ada sedikit pun kehangatan di antara mereka. Mereka hampir tidak berbicara selama perjalanan. Namun secara diam-diam ada aturan tak tertulis yang mereka sepakati. Baik Sowol tidak akan membunuh Namgung Jaehyun sampai lelaki itu menyelesaikan tujuannya. Dan Namgung Jaehyun juga tidak akan mengganggu Baik Sowol. Suatu malam, aturan diam itu sedikit retak. Saat mereka berkemah di sebuah tempat terbuka, Baik Sowol berdiri agak jauh lalu mulai mengayunkan pedangnya. Itu memang latihan biasa. Tetapi kali ini lebih seperti usaha untuk membuang semua emosi hitam yang memenuhi pikirannya. Kebenciannya terhadap Namgung Jaehyun. Rasa tidak berdayanya. Ia sempat percaya bahwa dirinya sudah cukup kuat. Namun di depan Namgung Jaehyun, ia hancur tanpa bisa melakukan apa-apa. Semakin rasa tidak berdaya itu membesar, semakin kuat pula niat membunuh liar yang memenuhi dirinya. Ia merasa seolah bisa membantai semua makhluk hidup di sekitarnya jika kehilangan kendali. Dari kejauhan, Namgung Jaehyun memandang Baik Sowol dengan tatapan penuh kesedihan. Namgung Jaehyun yang mengawasi Baik Sowol dari kejauhan langsung memahami kondisi gadis itu. Menurutnya, itu adalah awal dari demonic possession. Keadaan di mana hati dan mind image seseorang mulai menjadi tidak stabil. Itu adalah kondisi yang sangat familiar baginya. Karena Namgung Jaehyun sendiri pernah melewati jalan yang sama. Menurutnya, demonic possession sebenarnya masih bisa diatasi. Yang benar-benar berbahaya adalah key deviation. Jika demonic possession membuat pikiran menjadi kacau dan berisiko menyebabkan seseorang kehilangan akal, maka key deviation jauh lebih mengerikan. Energi internal akan mengamuk tanpa kendali. Tubuh bisa hancur dengan sendirinya. Seseorang bisa berubah menjadi pembunuh gila atau menjadi cacat permanen. Karena itu, Namgung Jaehyun terus memperhatikan Baik Sowol sambil berpikir. Ia sendiri dahulu menggunakan keadaan demonic possession untuk membangun tingkat kekuatannya sekarang. Saat itu, ia merasa dirinya berada di jalan yang benar. Tetapi kini ia tahu bahwa mungkin darah yang memenuhi tangannya selama ini juga dipengaruhi oleh pikiran yang telah lama terguncang akibat keadaan tersebut. Namgung Jaehyun menatap Baik Sowol dengan hati yang pahit.
Jalan bela diri Baek Sowol terlalu mirip dengannya. Jalan dominasi. Jalan seorang penguasa. Karena itulah ia khawatir. Ia takut Baek Sowol akan berjalan di jalan yang sama dengannya. Jalan penuh penyesalan. Namgung Jaehyun tersenyum pahit menyadari dirinya sekarang begitu tidak tahu malu. Orang yang membuat Baek Sowol menjadi seperti ini justru adalah dirinya sendiri. Tetapi karena hidupnya memang sudah tidak lama lagi, ia memutuskan membuang rasa malu itu sepenuhnya. Jika semua sisa hidupnya nanti memang akan diserahkan kepada Baek Sowol, maka setidaknya ia ingin meninggalkan sesuatu. Ia pun mendekati Baek Sowol yang sedang berlatih. Baek Sowol langsung menghentikan pedangnya dan menatapnya dengan mata gelap seperti jurang hitam. Namgung Jaehyun menyuruhnya menenangkan hati. Mind image yang kacau seperti itu tidak akan membantunya sedikitpun. Namun Baek Sowol langsung menjawab dingin bahwa Namgung Jaehyun bukan gurunya. Tatapan matanya begitu hitam dan suram hingga bahkan Namgung Jaehyun sendiri merasa pikirannya seperti tertusuk rasa bersalah. Tetapi ia tetap melanjutkan. Ia berkata bahwa jika pedang milik sendiri tidak cukup tajam, maka seseorang seharusnya menggunakan pedang tajam milik musuh untuk menusuk musuh itu sendiri. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia tetap mencoba mengajari Baek Sowol. Ia mengatakan bahwa jika Baek Sowol menjadi lebih kuat, maka suatu hari nanti ia pasti bisa menusukkan pedang itu ke lehernya. Mendengar itu, Baek Sowol perlahan mengangkat kembali pedangnya. Ia mengarahkannya ke leher Namgung Jaehyun dan berkata agar Namgung Jaehyun terus memberikan nasihat yang akan membantunya menebas lehernya sendiri. Namgung Jaehyun mengerti maksud gadis itu. Sejak hari itu, setiap kali Baek Sowol berlatih, Namgung Jaehyun terus memberinya arahan. Ia mengatakan bahwa seni bela diri yang dipelajari Baek Sowol terlalu dalam dibanding tingkat pemahamannya sekarang. Karena itu, ia mulai mengajarkan seni bela diri yang berisi pemahamannya sendiri mengenai kekuatan dan berat. Baek Sowol menerima semua ajaran itu tanpa rasa syukur sedikitpun. Namgung Jaehyun mengajar, Baek Sowol belajar. Hubungan mereka tidak memiliki sedikitpun kehangatan. Baek Sowol hanya merasa seperti sedang memungut pedang tajam dari musuhnya. Tetapi perlahan, tingkat bela dirinya yang selama ini stagnan mulai meningkat dengan tajam. Meski begitu, dalam hati Baek Sowol hanya ada satu pikiran. Itu masih belum cukup untuk membunuh Namgung Jaehyun. Akhirnya mereka tiba di Nanjing. Kota besar dengan istana kekaisaran yang bahkan bisa terlihat dari kejauhan. Mereka mendirikan perkemahan terakhir di gunung liar dekat kota itu. Namun ketika sedang mempersiapkan kemah, Namgung Jaehyun tiba-tiba batuk darah. Tubuhnya bergetar hebat. Baek Sowol langsung menatapnya tajam dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Namgung Jaehyun malah bertanya apakah Baek Sowol sedang mengkhawatirkannya. Baek Sowol segera membantah. Ia hanya mengatakan agar Namgung Jaehyun jangan mati sebelum dibunuh olehnya. Namgung Jaehyun menjawab bahwa ia memang berniat hidup sampai saat itu. Setelah batuk darah cukup lama, ia akhirnya kembali tenang dan mulai menyiapkan perkemahan. Setelah semuanya selesai, seperti biasanya mereka mulai berdiri berhadapan untuk latihan tanpa sepatah kata pun. Namgung Jaehyun berkata bahwa ini mungkin akan menjadi latihan terakhir mereka. Baek Sowol menjawab dingin bahwa gangguan menyebalkan Namgung Jaehyun juga akhirnya akan berakhir. Namgung Jaehyun hanya tertawa hampa. Tetapi Baek Sowol malah memintanya berhenti tertawa karena terlihat menjijikkan. Meskipun selama perjalanan Namgung Jaehyun terus mengajarinya, sikap Baek Sowol tidak berubah sedikitpun. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada rasa hormat. Baginya, semua itu hanyalah proses memungut pedang tajam dari musuh. Kondisi Namgung Jaehyun sendiri terlihat jauh lebih buruk dibanding biasanya. Ia terus batuk darah.
Namun Baik Soul malah memintanya tetap sadar dan terus mengajarinya dengan benar agar nanti ia bisa menerima tebasan yang layak. Namgung Jaehyun tersenyum pahit lalu berjalan menuju tempat tinggi yang menghadap langsung ke Nanjing dan Istana Kekaisaran. Baik Soul mengikutinya diam-diam. Di atas gunung itu, Namgung Jaehyun berdiri memandang kota dari kejauhan dengan tatapan yang sangat jauh. Baik Soul menatapnya dengan mata hitam dingin lalu bertanya apakah ia akhirnya merasa sentimental karena ajalnya sudah dekat. Namgung Jaehyun menatapnya. Lalu aura lelaki itu tiba-tiba berubah. Baik Soul langsung meraih pedangnya. Namun sebelum sempat bereaksi, Namgung Jaehyun sudah berada di belakangnya. Dengan cepat ia menekan beberapa titik di punggung Baik Soul. Tubuh Baik Soul langsung membeku. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Namgung Jaehyun menjelaskan bahwa teknik itu disebut Acu Point Sealing. Biasanya hanya dipakai untuk latihan atau pengobatan. Teknik penggunaannya dalam pertarungan tidak terlalu dikenal. Ia lalu mendudukkan Baik Soul dalam posisi meditasi dan meletakkan tangan di punggungnya. Namgung Jaehyun mulai berbicara mengenai kedalaman dunia bela diri. Ia mengatakan bahwa orang-orang dunia persilatan mengira tingkat transenden adalah akhir segalanya. Padahal bukan. Jalan bela diri begitu dalam hingga manusia tidak mampu mengukurnya. Sementara itu, energi Namgung Jaehyun mulai masuk ke tubuh Baik Soul. Ia menjelaskan tentang Lower Dantian. Tempat pertama yang harus dibangun untuk memasuki Realm of Flow. Sebuah tingkatan di mana seseorang bisa benar-benar merasakan aliran energi internal. Energi milik Namgung Jaehyun mulai membungkus dan memenuhi Lower Dantian Baik Soul. Baik Soul langsung melawan. Energinya yang ganas mengamuk liar. Namun energi Namgung Jaehyun terlalu besar dan terlalu dalam. Perlawanan Baik Soul sama sekali tidak mampu menghentikannya. Baik Soul merasa jijik luar biasa karena energi Namgung Jaehyun memenuhi tubuhnya. Ia bahkan ingin menggigit lidahnya sendiri. Namun Namgung Jaehyun berkata bahwa semua itu hanyalah pedang yang nantinya akan digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Ucapan itu membuat kepala Baik Soul perlahan menjadi dingin. Ia sadar tindakan ini sama sekali tidak menguntungkan Namgung Jaehyun. Sebaliknya, justru dirinya yang memperoleh keuntungan besar dengan menerima energi internal dari seorang ahli bela diri jauh di atasnya. Setelah Lower Dantian Baik Soul berkembang sangat besar, Namgung Jaehyun mulai mengangkat energi itu ke atas. Rasa sakit luar biasa langsung merobek tubuh Baik Soul. Energi itu menghantam area jantungnya dengan brutal. Baik Soul merasa tubuhnya seperti terbelah dua. Pikirannya mulai kabur. Tetapi suara Namgung Jaehyun menyuruhnya bertahan. Karena suara lelaki yang paling ingin ia bunuh itu, Baik Soul menggertakkan giginya hingga darah mengalir dari mulut. Ia menahan semuanya. Akhirnya sesuatu di dalam tubuhnya terasa pecah. Middle Dantian terbentuk di area jantungnya. Pada saat itu juga, Baik Soul menyadari bahwa tingkatannya telah melonjak. Kesadarannya sempat tenggelam dalam ruang gelap yang pernah ia lihat sebelumnya. Di sana ia melihat sungai merah darah. Dekat sungai itu, ia merasakan energi kuat yang menuntunnya. Ia langsung tahu bahwa itu adalah jalan bela diri yang ditempuh Namgung Jaehyun. Jika ia mengikuti jalan itu, ia bisa memperoleh kekuatan besar. Namun Baik Soul menolaknya. Ia juga menolak jalan merah darah yang pernah ia lihat sebelumnya. Sebaliknya, ia berjalan menuju tempat gelap lain yang memiliki perasaan samar namun nostalgia. Perlahan, dunia nyata kembali terlihat di depan matanya. Ia mendengar Namgung Jaehyun terus batuk darah. Namgung Jaehyun berkata pelan bahwa ia bersyukur Baik Soul tidak berjalan di jalan yang sama dengannya. Perasaan aneh bercampur jijik dan kasihan muncul dalam hati Baik Soul. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, Namgung Jaehyun kembali memimpin energinya.
Kali ini ia membentuk middle dantian sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bukti seseorang telah menginjak Realm of Peak. Sebuah tingkatan yang benar-benar berbeda dibanding sebelumnya. Baik Soul segera menyadari bahwa dirinya sebenarnya sudah memiliki pemahaman untuk mencapai tingkatan itu sejak lama. Tetapi ia tidak pernah mampu mencapainya karena seni bela diri yang dipelajarinya terlalu tinggi untuk tingkatannya. Kini akhirnya ia mampu benar-benar menginjak Heavenly Demon Divine Art. Ia semakin kagum pada tingkat bela diri gurunya, Baek Yeonjun. Setelah middle dantian stabil, Namgung Jaehyun kembali memindahkan energi ke atas. Kali ini rasa sakit yang dirasakan Baek Soul jauh lebih mengerikan. Energi tipis seperti jarum menusuk langsung ke kepalanya. Baek Soul mengerang. Dunia langsung berubah. Informasi dari seluruh tubuh terasa langsung mengalir ke otaknya. Segala sesuatu yang sebelumnya seperti hitam putih berubah menjadi warna nyata. Ia bisa mendengar napas semua makhluk hidup dengan sangat jelas. Namgung Jaehyun menjelaskan bahwa itu adalah upper dantian. Sebuah dasar untuk mencapai Realm of State. Tingkatan yang bahkan menurutnya sendiri sulit dicapai manusia. Namun suara Namgung Jaehyun mulai semakin lemah. Ia terus batuk darah. Baek Soul bisa merasakan darah yang dimuntahkan kali ini jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Akhirnya tangan Namgung Jaehyun jatuh dari punggungnya. Ia berkata pelan bahwa semua campur tangannya akhirnya selesai. Ia menyebut semua itu sebagai akhir dari jalan bela diri bodoh yang selama ini ia kejar sambil melupakan tujuan dan harga dirinya sendiri. Tak lama kemudian sensasi upper dantian mulai memudar. Indra transenden yang baru saja ia rasakan juga perlahan menghilang. Baek Soul sempat merasa kehilangan dan kehampaan luar biasa. Namun ia segera membuang perasaan itu. Karena sekarang ada masalah yang lebih penting. Nyawa Namgung Jaehyun. Karena lelaki itu harus mati di tangannya sendiri. Namgung Jaehyun perlahan menarik tangannya dari punggung Baek Soul lalu berdiri. Penampilannya jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Tubuhnya tampak seperti lelaki tua yang sudah berada di ambang kematian. Keriput memenuhi wajahnya, rambutnya memutih seluruhnya, dan auranya terasa seperti lilin yang hanya menyisakan api kecil terakhir sebelum padam. Sementara itu, Baek Soul masih duduk bersila sambil berusaha menenangkan tubuh dan energi di dalam dirinya yang baru saja berubah secara besar-besaran. Namgung Jaehyun memandangnya lalu berkata bahwa Baek Soul tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Setelah mengatakan itu, ia memasukkan tangannya ke pakaian Baek Soul. Ia mengambil kembali pecahan Wu House 8 Gates Formation Diagram yang sebelumnya sempat ia serahkan kepada gadis itu. Melihat tindakan tersebut, Baek Soul langsung menggertakkan giginya. Namgung Jaehyun telah membuatnya tidak mampu bergerak lalu mengambil kembali benda itu. Namun semakin dipikirkan, tindakannya justru terasa tidak masuk akal. Jika Namgung Jaehyun memang memiliki niat tersembunyi, maka tidak mungkin ia melakukan transfer energi dalam jumlah sebesar itu. Keadaan tubuh Namgung Jaehyun sekarang jelas menunjukkan bahwa ia telah menyerahkan sebagian besar kekuatannya kepada Baek Soul. Setidaknya 70% kekuatannya telah diberikan. Tubuh lelaki itu sekarang benar-benar tampak seperti nyala api kecil terakhir yang hampir padam. Baek Soul tidak mengerti alasannya. Namun Namgung Jaehyun hanya membuat luka kecil di jarinya lalu meneteskan darah ke pecahan Wu House 8 Gates Formation Diagram itu. Ia menjelaskan bahwa kali ini artefak itu akan bekerja berbeda dibanding saat di Gunung Song. Benda itu akan mencegah manusia maupun binatang mendekat sampai Baek Soul selesai melakukan sirkulasi energi. Setelah meletakkan pecahan itu di depan Baek Soul, Namgung Jaehyun berbalik. Ia menggenggam pedang rusak miliknya dari Gunung Song lalu mulai berjalan pergi. Baek Soul yang masih tidak mampu bergerak menggertakkan giginya dan memaksakan suara keluar dari tenggorokannya.
Ia menyuruh Namgung Jaehyun jangan melarikan diri. Suara itu terdengar lemah dan menyedihkan di tengah hutan yang sunyi. Namgung Jaehyun berhenti sejenak lalu menoleh. Tubuhnya memang tampak seperti lelaki tua renta yang hampir mati, tetapi matanya justru menyala lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia berkata bahwa seluruh hidupnya selama ini adalah pelarian. Dan sekarang akhirnya ia kembali ke jalan yang benar. Setelah itu ia berjalan menuju Nanjing. Meski langkahnya lambat, jarak antara dirinya dan Baek Sowol cepat sekali menjauh. Karena sisa pengaruh upper dantian yang sempat terbuka, Baek Sowol masih bisa merasakan pergerakan Namgung Jaehyun dengan sangat jelas. Begitu memasuki Nanjing, Namgung Jaehyun langsung menuju istana kekaisaran. Di depan gerbang besar istana, ia berdiri sambil berteriak dengan bangga. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Namgung Jaehyun yang telah mengakhiri pengembaraan panjangnya dan kini kembali ke jalan yang benar. Ia menyatakan bahwa dirinya akan menantang langit hitam sebagai seorang martial artist dan sebagai bagian dari dunia persilatan. Namgung Jaehyun lalu mencabut pedangnya. Aura seorang raja memenuhi pedang itu. Ia mengangkat pedang tersebut lalu menebaskannya ke arah gerbang istana. Semua itu terasa jelas oleh Baek Sowol dari kejauhan. Pedang Namgung Jaehyun sekarang benar-benar berbeda. Pedang itu juga berbeda dari King's Sword Form milik Baek Yeonjun. Pedang itu memuat seluruh kehidupan seorang lelaki yang tersesat, jatuh, dan mengembara dalam kehinaan, tetapi akhirnya kembali ke jalannya sendiri di akhir hidupnya. Sebuah jalan yang benar-benar pantas disebut jalan seorang raja. Baek Sowol menggigit bibirnya sambil menelan tawa pahit. Untuk sesaat ia sadar bahwa dirinya tidak lagi melihat Namgung Jaehyun sepenuhnya sebagai musuh. Perasaan menerima dan menolak bercampur dalam dirinya. Pada akhirnya ia menutup matanya. Ia tidak ingin mengingat sosok Namgung Jaehyun seperti itu. Ia memutus hubungan dari dunia luar dan fokus menenangkan energi di dalam tubuhnya. Waktu pun berlalu. Setelah seluruh proses pengumpulan energi selesai, Baek Sowol membuka matanya kembali. Energi Namgung Jaehyun sudah tidak terasa lagi. Ia tidak tahu apakah lelaki itu mati atau karena efek upper dantian telah benar-benar menghilang. Namun ia merasa Namgung Jaehyun masih hidup. Baek Sowol lalu berdiri. Tubuhnya dipenuhi bau busuk akibat energi kotor yang keluar dari dalam tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih halus, sementara tulang dan tubuhnya terasa jauh lebih kuat dan ringan dibanding sebelumnya. Ia sadar semua itu adalah efek memasuki Realm of Peak. Setelah membersihkan diri di sungai terdekat dan mencuci pakaiannya, Baek Sowol menuju Nanjing. Kemegahan kota itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Istana kekaisaran yang besar juga tidak menarik matanya. Yang hanya dilihatnya adalah bekas tebasan pedang di gerbang istana. Bekas yang memuat seluruh kehidupan Namgung Jaehyun. Setelah menatapnya beberapa saat, Baek Sowol berjalan memasuki gang-gang kumuh di Nanjing sambil mengikuti jejak energi yang sangat samar namun familiar. Ia terus berjalan melewati tempat tinggal para gelandangan sampai akhirnya menemukan seseorang. Tubuh lelaki itu hancur. Seluruh tubuhnya dipenuhi kain compang-camping. Tangan dan kakinya tidak bisa bergerak seolah urat dan ototnya telah dipotong. Kedua matanya kosong seperti telah dicungkil. Lidahnya juga telah dipotong hingga ia tidak bisa berbicara dengan benar. Meski begitu, Baek Sowol tahu lelaki itu masih hidup. Hanya saja nyawanya tinggal sisa api kecil yang hampir padam. Baek Sowol menatap Namgung Jaehyun dengan ekspresi pahit. Ia mengatakan bahwa keadaan Namgung Jaehyun benar-benar mengenaskan. Namun di balik kata-kata itu, wajahnya justru terlihat sangat sedih. Baek Sowol berkata bahwa ia bersyukur Namgung Jaehyun masih hidup. Karena dengan begitu ia bisa membunuhnya sendiri. Ia mencabut pedangnya. Tetapi pedang itu terasa sangat berat.
Baik Sowol mengangkat pedang tersebut lalu menebaskannya ke arah leher Namgung Jaehyun. Pada saat itu, Namgung Jaehyun tersenyum. Senyum yang sangat jernih dan lega. Senyum seseorang yang telah melepaskan semuanya. Baik Sowol langsung tersentak. Pedangnya berhenti tepat di depan leher Namgung Jaehyun. Ia menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa Namgung Jaehyun adalah manusia terburuk. Semua orang akan mengingatnya sebagai manusia paling buruk. Bahkan jika tidak, Baik Sowol sendiri akan memastikan itu terjadi. Namun meski pedangnya bergetar, pedang itu tidak bisa maju sedikit pun. Pada akhirnya Baik Sowol memasukkan kembali pedangnya ke sarung. Ia menyuruh Namgung Jaehyun mati dengan menyedihkan sesuai dirinya. Namgung Jaehyun tetap tersenyum sambil mendengarkan suara Baik Sowol yang sudah mulai sulit ia dengar. Tak lama kemudian napasnya melemah perlahan. Dan akhirnya ia mati. Akhir hidup yang sangat kumuh dan menyedihkan. Baik Sowol membelakangi mayat itu lalu memandang istana kekaisaran yang menjulang tinggi. Aura membunuh memenuhi wajahnya. Ia berkata bahwa semuanya pada akhirnya bermula dari tempat itu. Istana Kekaisaran, Putra Langit, dan Langit Hitam. Setelah menatap istana dalam waktu lama, Baik Sowol akhirnya berbalik. Ia berkata bahwa pedang yang sekarang ia sarungkan suatu hari nanti akan mencapai leher mereka. Hari itu, lelaki bernama Namgung Jaehyun mengakhiri hidupnya dalam kehinaan. Sementara gadis yang dulu menyebut dirinya Heavenly Demon akhirnya benar-benar menjadi Heavenly Demon. Sementara itu, setelah pertempuran Shaolin berakhir, semua martial artis tanpa terkecuali mulai mengumpulkan mayat. Para biksu Shaolin yang sebelumnya berada di luar gunung akhirnya kembali. Martial artis dari King Cheng, Ma, dan Diancang juga datang membantu. Berkat banyaknya orang, pengumpulan jenazah berlangsung cepat. Setelah semuanya selesai, upacara pemakaman dimulai. Semua korban, baik kawan maupun lawan, dikremasi mengikuti tradisi Shaolin. Pemakaman dipimpin langsung oleh Shin Seng. Meski dirinya sendiri mengalami luka fatal dan wajahnya pucat seperti orang yang hampir mati, Shin Seng tetap membacakan doa untuk setiap jenazah satu persatu. Api yang sebelumnya membakar bangunan Shaolin kini digunakan untuk mengantar arwah orang-orang yang gugur. Pemakaman berlangsung selama beberapa hari dan malam. Setelah itu, para tahanan mulai dibahas. Karena alliance leader dan militaris strategis telah menghilang, sementara banyak ahli terkenal telah dilumpuhkan, tidak ada perlawanan berarti. Terlebih lagi karena para biksu Shaolin telah kembali dan berbagai sekte sudah bergabung. Namun alasan terbesar tidak adanya perlawanan adalah keberadaan satu orang. Pria berambut putih berjubah putih dengan pedang hitam. Baik kawan maupun lawan mulai menyebutnya dengan nama yang sama. White Robed Sword Immortal. Bagi mereka, tidak penting apakah ia benar-benar White Robed Sword Immortal dari masa lalu atau bukan. Tindakan yang ia lakukan di Shaolin sudah cukup untuk memberinya gelar itu. Namanya menyebar ke seluruh dunia persilatan. Sementara itu, Baek Yeonjun sendiri sedang bersembunyi di bagian terdalam Repentance Cave milik Shaolin. Ia bukan dikurung orang lain. Ia masuk dan mengurung dirinya sendiri. Menurutnya tempat itu terasa sangat nyaman. Tatapan semua orang setelah kejadian Shaolin terlalu membebani dirinya. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa semua orang memandangnya seperti itu hanya karena dirinya menghajar beberapa martial artis tingkat rendah. Awalnya ia masih tinggal di kediaman dalam Shaolin, tetapi tatapan orang-orang tidak berhenti. Karena itu ia melarikan diri ke gua pertobatan. Bahkan di sana pun ia masih merasa diawasi. Akhirnya ia menemukan bagian terdalam gua dan mengurung diri di sana. Baek Yeonjun berharap tidak ada tahanan yang dimasukkan ke tempat itu. Sambil memikirkan berbagai hal, pikirannya akhirnya tertuju pada Baek Sowol. Ia ingat bahwa setelah pertempuran selesai,
Baek Sowol menghilang. Dari Hong Yungae, ia mengetahui bahwa Baek Sowol mengejar Alliance Leader. Baek Yeonjun lalu teringat bahwa orang yang ia hina habis-habisan sebagai sosok patetik ternyata adalah Alliance Leader. Ia heran kenapa Alliance Leader bisa begitu lemah. Menurut standarnya, Namgung Jaehyun bahkan baru mencapai tertrate di akhir hidupnya. Baek Yeonjun mulai bertanya-tanya apakah posisi Alliance Leader ditentukan oleh popularitas atau pengetahuan, bukan kekuatan. Lalu muncul kekhawatiran lain. Ia baru saja menghajar Alliance Leader. Bagaimana jika nanti ada masalah? Ia tidak takut pada Second Rate. Tetapi ia membayangkan First Rate Master dengan 3 tangan atau 5 mata datang mengejarnya. Karena itu ia mulai ketakutan sendiri. Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini ia belum pernah melihat martial artis tertrate atau lebih tinggi selain dirinya. Baek Yeonjun pun mulai salah paham lagi. Menurut logikanya, Second Rate adalah kondisi di mana internal energi telah sepenuhnya berubah menjadi Heart Sword. Artinya seseorang terlihat seperti orang biasa. Karena itu ia sampai berpikir bahwa mungkin selama ini banyak martial artis Second Rate atau lebih tinggi berkeliaran di sekitarnya tanpa ia sadari. Keringat dingin langsung mengalir di punggungnya. Ia merasa harus menemukan tempat tinggal yang lebih dalam, lebih aman, dan lebih tersembunyi lagi. Namun tepat ketika ia sedang berpikir seperti itu di bagian terdalam Repentance Cave, seseorang menemukan dirinya. Suara familiar terdengar dari luar. Seseorang memanggilnya sebagai Master. Di bagian terdalam Repentance Cave milik Shaolin yang sunyi dan gelap, suara seseorang tiba-tiba terdengar memanggil Baek Yeonjun sebagai Master. Begitu mendengar suara itu, Baek Yeonjun langsung terkejut hebat. Tubuhnya melonjak dan menempel ke langit-langit gua seperti kucing yang ketakutan. Tang Yuhua yang baru masuk perlahan mendongak ke atas. Dengan wajah datarnya yang biasa, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Baek Yeonjun di langit-langit. Baek Yeonjun buru-buru membuat alasan aneh dengan mengatakan bahwa langit-langitnya terlihat nyaman. Tang Yuhua hanya menggeleng pelan mendengar alasan tidak masuk akal itu. Justru karena ekspresinya hampir tidak berubah, suasana menjadi semakin memalukan bagi Baek Yeonjun. Ia lalu turun kembali ke lantai sambil berdeham canggung. Namun setelah berdiri di hadapan Tang Yuhua, Baek Yeonjun tidak tahu harus berkata apa. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan keadaan dirinya yang sedang bersembunyi di gua seperti itu membuatnya semakin sulit membuka percakapan terlebih dahulu. Untungnya Tang Yuhua termasuk salah satu dari sedikit orang yang memahami sifat asli Baek Yeonjun sebagai seorang homebody introvert. Karena itu Tang Yuhua yang lebih dulu berbicara dan menanyakan apakah Baek Yeonjun baik-baik saja. Baek Yeonjun menjawab seadanya bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi setelah mengucapkannya, berbagai kejadian yang baru saja ia alami terlintas di kepalanya. Pertempuran Shaolin, Namgung Jaehyun, tekanan mental, semua itu jelas bukan keadaan yang bisa disebut baik-baik saja. Tang Yuhua langsung menyadari isi pikirannya. Ia berkata bahwa Baek Yeonjun sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Mendengar itu, Baek Yeonjun kembali terkejut dalam hati karena Tang Yuhua masih bisa membaca dirinya dengan sangat akurat. Lalu sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Ia bertanya bagaimana mungkin Tang Yuhua bisa menemukan dirinya di tempat tersembunyi seperti ini. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu dirinya berada di bagian terdalam Repentance Cave. Namun Tang Yuhua perlahan menunjuk ke arah Baek Yeonjun lalu berkata bahwa ada bau. Baek Yeonjun langsung mencium tubuhnya sendiri dengan bingung, tetapi ia tidak menemukan bau apapun. Tang Yuhua menggeleng dan menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah bau racun yang dulu pernah diambil Baek Yeonjun dari tubuhnya. Mendengar itu, Baek Yeonjun teringat bahwa dahulu ia memang pernah mengambil sebagian racun dari tubuh Tang Yuhua untuk diteliti.
Ia bahkan membuat sesuatu mirip dantian kecil untuk menyimpan racun tersebut di dekat lower dantiannya. Baek Yeonjun lalu memeriksa bagian dalam tubuhnya sendiri. Namun tempat penyimpanan racun itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah Heart Sword yang telah menggantikan internal energi dan dantiannya. Ia menduga tempat penyimpanan racun itu juga ikut berubah menjadi bagian dari Heart Sword. Tetapi ia tetap tidak mengerti kenapa Tang Yuhua masih bisa mencium keberadaan racun tersebut. Tang Yuhua kemudian berkata bahwa bau itu begitu jelas sampai rasanya bisa dilacak dari ribuan li jauhnya. Setelah mengatakannya, Tang Yuhua tiba-tiba menyandarkan kepalanya ke dada Baek Yeonjun. Tubuh Baek Yeonjun langsung membeku. Tang Yuhua berkata bahwa sepertinya ia bisa menemukan Baek Yeonjun dimanapun dirinya berada. Bagi Baek Yeonjun suasana itu terasa sangat aneh. Namun yang paling kuat ia rasakan bukanlah kehangatan atau kedekatan, melainkan rasa takut. Naluri seorang homebody introvert membuatnya sangat tidak nyaman jika keberadaannya bisa diketahui orang lain dengan mudah. Dorongan untuk segera kabur muncul dalam dirinya. Tetapi sedikit harga diri menahan Baek Yeonjun agar tidak langsung lari dari tempat itu. Di tengah keheningan gua, Tang Yuhua tiba-tiba bertanya apa sebenarnya arti kehidupan. Pertanyaan itu terasa sangat berat. Baek Yeonjun yang sudah ingin kabur justru semakin tidak bisa bergerak karena suasananya menjadi terlalu serius. Ia memutar otaknya mencari jawaban yang tepat, tetapi pada akhirnya hanya bisa bertanya kenapa Tang Yuhua tiba-tiba menanyakan hal seperti itu. Mendengar pertanyaan tersebut, bahu Tang Yuhua sedikit bergetar. Tang Yuhua lalu mulai berbicara perlahan. Ia berkata bahwa terlalu banyak orang yang mati kali ini. Baek Yeonjun terdiam lalu mengangguk pelan. Ia sendiri juga melihat banyak mayat selama kejadian di Shaolin. Tang Yuhua kemudian mengingat kembali masa ketika dirinya bersama Heavenly Demon. Saat itu ia pernah melihat teknik yang memanipulasi mayat menggunakan serangga aneh. Mendengar itu, Baek Yeonjun langsung teringat pada mayat-mayat di Sichuan yang pernah bergerak liar sebelumnya. Tang Yuhua melanjutkan bahwa ketika belajar ilmu pengobatan dari ayahnya, ia diajarkan agar tidak terlalu terikat pada orang mati. Baru sekarang Baek Yeonjun memahami kenapa Tang Yuhua selama ini terlihat begitu tenang di depan mayat. Namun Tang Yuhua berkata bahwa sekarang semuanya menjadi sulit. Ia telah melihat terlalu banyak kematian secara langsung. Bukan hanya sekali. Ia terus melihat orang mati berulang kali. Suara Tang Yuhua yang biasanya datar mulai mengandung emosi tipis. Meski hanya sedikit, bagi Baek Yeonjun perubahan itu terasa seperti gelombang besar. Tang Yuhua berkata bahwa kehidupan manusia terlalu rapuh dan mudah hancur. Bahunya yang kecil tampak seolah bisa runtuh kapan saja. Baek Yeonjun akhirnya menyadari bahwa selama ini ia salah memahami Tang Yuhua. Tang Yuhua bukan tidak memiliki emosi. Ia hanya menekannya demi mengikuti ajaran ayahnya. Dan sekarang semua emosi itu mulai meluap keluar. Baek Yeonjun menyadari bahwa Tang Yuhua benar-benar tulus dalam menyelamatkan orang. Ia benar-benar seorang dokter sejak lahir. Baek Yeonjun tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menepuk bahu Tang Yuhua dengan sangat pelan. Setelah beberapa saat terdiam, Tang Yuhua kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ada orang-orang yang disebut sebagai Chivalrous Heroes. Orang-orang yang menggunakan martial arts untuk menyelamatkan orang lain. Baek Yeonjun bingung mendengar arah pembicaraan yang tiba-tiba berubah. Namun Tang Yuhua terus berbicara. Ia lalu bertanya apakah Baek Yeonjun adalah seorang Chivalrous Hero. Mendengar itu, Baek Yeonjun langsung menolak tanpa ragu. Menurutnya kata Chivalrous Hero sama sekali tidak cocok untuk dirinya. Ia hanyalah seorang homebody introvert yang takut pada manusia. Bahkan menurutnya martial arts pada dasarnya hanyalah alat untuk melukai dan membunuh orang. Tang Yuhua tidak membantah jawaban tersebut.
Tetapi justru dari situ Baek Hyunjun mulai memikirkan sesuatu. Ia sadar bahwa dirinya telah mengajarkan martial arts kepada Tang Yuhua. Padahal Tang Yuhua adalah seorang dokter yang terlahir untuk menyelamatkan orang. Sementara dirinya sendiri menganggap martial arts sebagai alat untuk menyakiti. Pikiran itu membuat Baek Hyunjun merasa tidak nyaman. Ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya telah melakukan kesalahan besar. Mungkin Tang Yuhua sebenarnya tidak ingin belajar martial arts, tetapi memaksakan diri karena dirinya terus mendorongnya. Semakin dipikirkan, semakin kuat rasa tidak nyaman itu. Lalu Baek Hyunjun mulai memahami maksud sebenarnya dari pertanyaan Tang Yuhua. Tang Yuhua melihat martial arts sebagai alat untuk membunuh. Sementara Chivalrous Heroes menggunakan martial arts untuk menyelamatkan orang. Dan Baek Hyunjun sendiri sudah menolak konsep Chivalrous Hero. Karena itu Tang Yuhua mungkin mulai merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi martial artis biasa yang menggunakan kekuatan untuk melukai orang. Baek Hyunjun merasa bahwa jika dibiarkan seperti ini, suatu hari Tang Yuhua akan hancur atau tersesat. Karena itu ia membuat keputusan. Jika martial arts yang menyelamatkan orang tidak ada, maka ia sendiri yang akan menciptakannya. Baek Hyunjun berkata bahwa ia akan mencoba membuat martial arts yang bisa menyelamatkan orang. Lalu dengan sangat khas dirinya, ia buru-buru menambahkan bahwa jika tidak bisa menjadi martial arts, mungkin ia akan mencari jalan lain. Tang Yuhua memandang Baek Hyunjun lalu berkata pelan bahwa ia akan menantikannya. Ekspresi dan nada bicaranya masih datar seperti biasa. Tetapi bagi Baek Hyunjun, untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, wajah Tang Yuhua terasa sedikit lebih cerah dibanding sebelumnya.